Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 72. Di bawah tekanan kobaran api yang dahsyat, kristal mistik berlapis kaca itu tak lagi memiliki kemauan untuk melawan. Tangan Lin Chen bergerak cepat saat ia membentuk segel. Kekuatan spiritual Meridian Es terjalin dan mengalir seperti sutra. Dengan latihan, tekniknya menjadi lebih cepat dan kendalinya menjadi lebih mahir. Perlahan-lahan, saat tanda-tanda spiritual dipahat satu demi satu, kristal mistik berlapis glasir itu meleleh seperti es dan salju, berubah menjadi energi aneh yang secara bertahap menyatu ke dalam pedang Han Suang. Akibatnya, atribut pedang Han Suang meningkat pesat, dan udara dingin yang dipancarkannya sangat kuat. Bahkan Lin Chen pun merasakan gelombang dingin yang sangat menusuk. Bagus sekali, pertahankan ritme ini. Pengaturan waktunya sudah tepat. Lin Chen tersenyum, semangatnya tinggi. Bertindak selagi kesempatan masih ada, Lin Chen tidak ragu-ragu. Dia langsung mengaktifkan pedang api merah dan mengarahkannya ke kuali Xuan Huang. Sesuai dugaan, ketika pedang api merah bertemu dengan pedang Han Suang, konflik atribut yang sangat besar langsung muncul. Mereka seperti api dan air, tidak cocok. Dua energi pedang dengan atribut yang sangat berlawanan itu berbenturan dengan sengit, tak satu pun yang mau menunjukkan kelemahan. Terlihat jelas bahwa pedang api merah memiliki keunggulan. Dengan bantuan tiga api dan tingkat kekuatannya yang lebih tinggi dibandingkan pedang Han Suang, momentumnya langsung mengalahkan pedang Han Suang. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara atribut-atribut tersebut, Lin Chen harus melemahkan kekuatan pedang api merah. Langsung, Lin Chen menyingkirkan jantung iblis api dan sumber api Kirin, hanya menggunakan api emas Xuan Huang sebagai bantuan. Ini juga merupakan api roh yang paling dikuasai Lin Chen, memungkinkannya untuk mengendalikan intensitas panas sesuka hati. Meskipun pedang Han Suang termasuk kelas yang lebih rendah, setelah mengintegrasikan kristal mistik berlapis kaca, roh pedangnya dengan cepat menguat dan melonjak. Selain itu, sebagai benda abadi, kristal mistik berlapis kaca memiliki potensi tak terbatas. Terutama di dalam gua es, ia mendapat keuntungan dari lokasi dan waktu yang tepat, menyebabkan kekuatan udara dingin meningkat secara stabil. Ketika matang, ia pasti tidak akan kalah dengan pedang api merah. Mata emas Lin Chen berkedip. Dengan bantuan sempurna yang diberikan oleh keadaan persatuan langit dan manusia, zat-zat yang dilihatnya menjadi lebih detail, memungkinkannya untuk mengamati dengan jelas perubahan atribut keduanya. Dia bisa merasakan bahwa pedang api merah masih memiliki sedikit keunggulan, tetapi pedang Han Suang memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Terutama di bawah stimulasi pedang api merah, kekuatannya meningkat secara dramatis. Segera, Lin Chen menggunakan hatinya sebagai panduan, tangannya membentuk segel dengan cara yang berlawanan, menorehkan tanda spiritual ke pedang api merah satu demi satu. Saat tanda-tanda spiritual ditancapkan, kekuatan pedang api merah secara bertahap menguat. Kristal mistik yang mengkilap itu juga tidak mau menunjukkan kelemahan, momentumnya melambung tinggi, melepaskan udara dingin yang semakin kuat. Oleh karena itu, selama satu atribut kuat, ia dapat merangsang kekuatan atribut lain yang terkait. Ketika keduanya mencapai titik keseimbangan, mereka dapat menyatu menjadi satu. Tentu saja, ini hanyalah prediksi Lin Chen. Lagi pula, ini adalah atribut yang sangat menjijikkan. Menurut logika normal, fusi paksa akan menghasilkan ledakan atribut yang dahsyat. Ini benar-benar tindakan gila dan bodoh, tetapi mengapa Tuan malah merasakan antisipasi? Naga Iblis Darah mengamati setiap gerakan Lin Chen dengan penuh rasa ingin tahu, memuji dengan penuh minat, terlepas dari berhasil atau gagal, setidaknya Lin Chen berani mencoba, dan dia dapat mengumpulkan pengalaman pemurnian yang kaya. Seiring waktu, mungkin dia benar-benar bisa menjadi ahli pemurnian tingkat tinggi. Dentang-dentang, gelombang, energi pedang beresonansi, dan dua energi pedang yang kuat berbenturan sengit di dalam kuali Xuan Huang seperti musuh bebuyutan. Mereka bahkan membentuk dua energi, saling berlawanan dan bersaing untuk supremasi. Dan Lin Chen telah dengan cermat mengamati perubahan atribut dari kedua ki pedang tersebut. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing, saling mengejar dan bersaing sengit, mendorong pertumbuhan satu sama lain. Akhirnya, di bawah rangsangan pedang api merah, kekuatan spiritual es dari pedang Han Suang semakin mendekat ke pedang api merah, hampir mencapai titik keseimbangan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus memulai dari awal. Lin Chen harus memanfaatkan kesempatan ini. Kini, baik pedang api merah maupun pedang Han Suang telah diberi tanda spiritual yang sesuai. Semuanya sudah siap, hanya dorongan terakhir yang dibutuhkan. Lin Chen perlahan menutup matanya, menjaga roh primordialnya dan menyatukan pikirannya. Hanya dengan memurnikan menggunakan hatinya, dia dapat memurnikan artefak berharga yang sejati. Inilah esensi pemurnian artefak yang diajarkan oleh tetua besi. Kesatuan surga dan manusia. Pikiran Lin Chen menyatu ke dalam dua atribut yang sangat bertentangan, dengan cermat mengamati aliran atribut yang paling halus. Pada saat yang sama, Lin Chen mengaktifkan meridian api dan meridian es miliknya. Kekuatan spiritual dari kedua atribut tersebut mengalir keluar sedikit demi sedikit, saling melengkapi, dan dengan hati-hati menguasai perubahan atribut. Ya, Lin Chen sendiri mewarisi 9 meridian, dan atribut-atribut tersebut sangat cocok satu sama lain. Oleh karena itu, dia percaya bahwa karena tubuh manusia dapat menahan batas kompatibilitas atribut, mengapa roh pedang tidak bisa. Perlahan-lahan, berkat kekuatan meridian ganda Lin Chen, konflik antara dua atribut yang kuat dan ganas itu berangsur-angsur berkurang.
Tampaknya mereka akan mencapai titik keseimbangan tertentu, menunjukkan tanda-tanda penyatuan. Saat ini juga, Lin Chen sangat fokus, kekuatan mentalnya terpadu. Ini adalah momen paling krusial. Sedikit kelalaian, melewatkan detail kecil, akan mengakibatkan semua usaha sebelumnya sia-sia. Hah? Merasakan perubahan aneh pada sifat keduanya, naga iblis darah sangat terkejut, dan pikirannya pun menjadi tegang karena antisipasi, anak kecil ini. Dia selalu berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Tuan. Kuharap dia bisa membuat Tuan menyaksikan momen paling ajaib. Menit demi menit, atribut keduanya terus mendekati keseimbangan. Pikiran Lin Chen terfokus, bergerak seiring dengan hatinya, menggabungkan ketenangan dan gerakan. Sampai kekuatan kedua atribut tersebut mencapai batas keseimbangan, dan itu hanyalah keseimbangan atribut sesaat. Saat ini juga, seperti menarik sehelai rambut yang menggerakkan seluruh tubuh, Lin Chen, yang telah mengumpulkan momentum untuk waktu yang lama, segera memanfaatkan kesempatan itu. Dia secara bersamaan mengaktifkan kekuatan Meridian Es dan Meridian Api, mengarahkan kekuatan kedua atribut tersebut. Tepat pada saat mereka mencapai titik keseimbangan, dia menyatukan keduanya. Dalam sekejap, dua atribut Ki Pedang yang sangat menjijikkan itu secara luar biasa menyatu menjadi satu. Dua pedang digabungkan. Tangan Lin Chen saling bertautan, dengan cepat membentuk segel. Tanda spiritual yang terukir pada pedang kembar itu, sejajar secara positif dan negatif, merupakan tanda spiritual dengan atribut yang sepenuhnya berbeda, menyatu dengan Ki Pedang yang telah menyatu. Kemudian, terjadilah pemandangan yang luar biasa. Kedua roh pedang atribut tersebut, setelah penggabungan kekuatan atribut, terpisah dari pedang. Mereka menyatu satu sama lain, kekuatan spiritual mereka saling terkait, seperti saudara kandung, terhubung satu sama lain dan secara bertahap menyatu. Berhasil, Lin Chen sangat gembira. Namun, semakin penting hal itu, dan semakin dekat dengan keberhasilan, semakin sedikit dia bisa bersantai. Ekspresi Lin Chen terfokus, konsentrasinya intens, tangannya bergerak dan menari dengan terampil dan bebas. Kekuatan spiritual dari dua urat bela diri dengan atribut berbeda, seperti ular spiritual, saling berjalin dan melilit roh pedang yang menyatu, semakin mendorong fusi kedua roh pedang tersebut. Ini, naga iblis darah juga sangat terkejut, menatap tajam ke arah roh pedang yang menyatu itu. Dengan demikian, sifat-sifat menyatu, hati beresonansi. Dentang-dentang, gelombang. Energi pedang itu hidup dan bergema, terdengar sangat menggembirakan. Hosh, hosh, gelombang. Pedang api merah dan pedang Han Suang sebenarnya mengelilingi roh pedang yang menyatu, seperti menggambar lingkaran, berputar dan terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka tampak telah berubah dari musuh menjadi teman, terlihat sangat dekat. Akhirnya, kedua roh pedang berhasil dan sempurna menyatu menjadi satu. Kedua pedang panjang terbang itu, mengikuti penyatuan roh pedang, saling menarik, membentuk tren pedang kembar menjadi satu pedang. Aku merasakannya. Roh pedang baru yang lahir dari fusi tersebut membentuk kombinasi yang sangat kontradiktif, yang kemudian menghasilkan mutasi aneh. Di dalam aura panas yang memancar, terdapat pula aura dingin yang ekstrim. Itu benar. Es dan api menyatu, atribut bermutasi, berubah menjadi roh pedang api es. Tiba-tiba, gelombang ki roh pedang yang dahsyat mengguncang Kuali Xuan Huang dengan hebat, lalu menyebar dari Kuali Xuan Huang, menghantam seluruh gua es, menyebabkan gua itu bergetar hebat. Untaian tanda es retak dengan cepat seperti jaring laba-laba. Saat berikutnya, sebuah niat pedang yang tak terlihat, angkuh dan mengintimidasi, langsung menyerbu pikiran Lin Chen. Meskipun pikiran Lin Chen teguh dan stabil, di bawah pengaruh ki roh pedang, pikirannya tetap goyah, merasakan tekanan yang mencekik. Roh pedang yang begitu kuat, Lin Chen sangat terkejut. Apakah ini kekuatan yang lahir dari penggabungan roh pedang atribut? Peningkatan kekuatan ini terlalu berlebihan. Aku khawatir ini sudah mencapai kekuatan senjata misterius tingkat tinggi. Naga iblis darah juga sangat terkejut. Bahkan kekuatan naganya yang dahsyat pun kesulitan untuk menekan momentum roh pedang api es tersebut. Ya, pedang api merah itu sendiri telah mencapai tingkat senjata mendalam tingkat menengah. Dengan bergabung dengan pedang Han Suang menggunakan kekuatan kristal mistik berlapis kaca, pedang itu langsung meningkat menjadi senjata misterius tingkat tinggi. Terutama roh pedang api es yang telah berubah, kekuatannya puluhan kali lebih kuat daripada roh pedang tunggal aslinya. Namun, Lin Chen belum puas dengan itu. Roh pedang api es yang menyatu masih perlu distabilkan lebih lanjut. Seketika itu juga, Lin Chen kembali mengaktifkan meridian ganda es dan apinya. Dua kekuatan spiritual yang dahsyat, seperti naga dan ular piton, menyatu menjadi satu, saling berjalin erat dan mengalir ke dalam roh pedang api es. Tangannya dengan cepat membentuk segel, melakukan banyak tugas sekaligus. Dengan satu tangan, dia membuat tanda spiritual api, dan dengan tangan lainnya, dia membuat tanda spiritual es. Dua tanda spiritual dengan atribut berbeda ditancapkan ke badan pedang. Dan Lin Chen sendiri mengendalikan ketiga api tersebut, kekuatan meridian apinya dapat terus meningkat, sementara kekuatan roh es juga dapat ditingkatkan dengan meminjam energi es tak terbatas yang terkandung di dalam gua es. Dengan demikian, kekuatan atribut yang dahsyat ini, dikombinasikan dengan prasasti tanda spiritual ganda, saling melengkapi, menyatu dan saling menguntungkan, semakin memperkuat dan mengkonsolidasikan kekuatan roh pedang api es. Tentu saja, sementara roh pedang api es diperkuat, tubuh pedang yang membawanya juga harus diperkuat secara setara. Batu esensi hitam. Lin Chen langsung mengeluarkan batu esensi hitam.
Sebagai material batu terkeras, batu ini paling cocok untuk memperkuat badan pedang. Dengan kekuatan api emas Xuan Huang, yang ditambah dengan sumber api Kirin, menggunakan kedua api tersebut, bahkan batu esensi hitam yang sangat keras pun harus dilelehkan perlahan. Dan tangan Lin Chen tak pernah berhenti bergerak. Dengan hati yang selaras, tangannya menari. Sambil melelehkan batu esensi hitam, dia juga mengukir tanda spiritual yang sesuai, menjadi semakin tenang. Secara total, Lin Chen membubuhkan lebih dari 1000 tanda spiritual. Namun Lin Chen tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat, ekspresinya semakin fokus, tangannya terampil dan hatinya lincah, bergerak sesuai keinginannya, hatinya dan roh pedang bersatu menjadi satu. Perlahan-lahan, batu esensi hitam itu melebur ke dalam badan pedang. Seolah ditempa 1000 kali, badan pedang itu menjadi lebih kuat dan tajam. Ayo, gelombang. Lin Chen mengayunkan tangannya, pikirannya terhubung dengan roh pedang api es. Diiringi oleh niat pedang yang menakutkan dan ganas, pedang itu seperti pedang ilahi yang tak tertandingi, muncul entah dari mana. Bum-bum, gelombang. Gua es itu bergetar hebat, kristal-kristalnya retak, dan pelangi pedang menari-nari, melintasi 8 penjuru. Uset, gelombang. Pikiran Lin Chen bergetar, dan pedang panjang itu jatuh ke tangannya. Badan pedang itu berkilauan dan mengkilap, bercahaya, memancarkan aura bak mimpi. Pedang yang bagus. Lin Chen sangat gembira dan bersemangat. Secara tiba-tiba, dia dengan santai mengayunkan pedang, menyapu ruang hampa. Cicit, gelombang. Ujung yang tajam itu bagaikan kilat, membelah aliran udara. Lin Chen dengan santai memanggil pedang roh untuk beradu dengannya. Dentang, gelombang. Dengan dentingan yang jelas, di bawah ketajaman roh pedang api es, pedang roh itu menjadi seperti kayu lapuk, langsung patah. Pedang itu benar-benar mampu memotong besi seperti lumpur dan memutus emas dan giok, ketajamannya tak tertandingi. Sungguh tajam, aku khawatir bahkan Tuan pun akan kesulitan menangkis ujung pedang ini. Naga iblis darah terdiam seperti jangkrik di musim dingin, memuji sambil tersenyum, Lin Chen. Gerakanmu ini benar-benar membuat Tuan memandangmu dengan pandangan baru. Tuan belum pernah mengagumi siapapun, dan kaulah yang pertama. Haha, beruntung, beruntung. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, memegang pedang tajam yang telah berubah bentuk di tangannya, memperlakukannya sebagai harta karun, dan tak mampu meletakkannya. Dia tersenyum dan berkata, dua pedang bersatu, maka mulai sekarang, kau akan disebut pedang api es. Bas-bas, gelombang. Pedang api es itu sepertinya telah memperoleh kesadaran, beresonansi dengan kegembiraan, seolah-olah menanggapi Lin Chen. Bagian 712. Di dalam gua es. Lin Chen baru saja menempa roh pedang dua atribut dan sedang mengalirkan kekuatan meridian api dan meridian es untuk lebih memperkuat roh pedang api es. Tidak hanya itu, tetapi selama proses pemurnian ini, Lin Chen memperoleh banyak hal. Keterampilan pemurniannya meningkat pesat, dan ranah persatuan langit dan manusia miliknya mengalami kemajuan yang signifikan. Pemikiran. Sword Lightning mungkin sedang berjaga di luar, jadi Lin Chen tidak terburu-buru untuk keluar. Dia dengan tenang berkultivasi di gua es, memperdalam pemahamannya tentang kesatuan langit dan manusia, membiarkan pikirannya mengembara di dunia es dan salju yang luas dan tak terbatas. Hosh, hosh, gelombang. Angin dingin menusuk tulang, dan salju lebat menerjang. Meskipun kristal mistik berlapis kaca itu telah berpindah tangan, seluruh wilayah iblis salju masih dilanda badai salju terus-menerus. Sword Lightning mengerutkan alisnya, sangat terkejut. Kekuatan area badai salju tampaknya telah menurun tajam, menunjukkan penurunan linier. Sepertinya iblis salju telah kembali tertidur. Tidur, wajah lembut Cloud Moon membeku, dan dia bertanya, apa maksudmu? Ada dua kemungkinan, iblis salju telah melenyapkan penyusup dan kembali tidur, atau ia telah dikalahkan. Meskipun aku dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk adik Lin Chen, aku masih berpikir kemungkinan pertama lebih besar. Lagi pula, di alam iblis salju adalah makhluk yang tak terkalahkan. Kata pedang petir dengan sungguh-sungguh, tetapi diam-diam ia sangat gembira di dalam hatinya, hahaha. Dasar bajingan, beraninya kau menyaingi tuan muda ini. Tempat ini akan menjadi tempat pemakaman abadi bagimu mulai sekarang. Ini, bagaimana mungkin, kau berbohong padaku? Wajah Cloud Moon memucat. Aku tidak berbohong padamu. Iblis salju itu sendiri lahir di alam iblis salju dan terhubung oleh meridian yang sama. Selama alam iblis salju tidak dihancurkan, iblis salju akan hidup selamanya. Terlebih lagi, iblis salju ada di mana-mana, makhluk hidup apapun tidak dapat lolos dari tatapan tajamnya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kecuali penyusup itu dieliminasi, iblis salju pasti tidak akan menyerah. Kata pedang petir dengan sungguh-sungguh, kecuali Lin Chen memiliki jantung iblis api yang melindunginya, dia pasti akan mati. Jantung iblis api. Cloud Moon terkejut, dan hatinya diam-diam bersukacita. Itu benar. Cloud Moon hampir lupa, bukankah jantung iblis api itu ada di tangan Lin Chen? Benar sekali, orang ini sangat licik, dan jantung iblis api juga ada di tangannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan iblis salju, mempertahankan diri jelas bukan masalah. Dia mampu lolos dari kematian di gua iblis, jadi bagaimana mungkin iblis salju biasa bisa membuatnya mati dengan mudah. Aku yakin dia masih hidup. Dia pasti sengaja menyesatkan kita untuk menyingkirkan petir pedang. Cloud Moon menghibur dan meyakinkan dirinya sendiri.
Melihat ekspresi aneh Cloud Moon, Sword Lightning mendesah munafik dan berkata, Xiao Yue, dia adalah dermawanmu. Aku bisa memahami perasaanmu karena kau mengingat kebaikannya. Tapi ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan yang selalu tak bisa kita ubah. Kurasa kita tidak boleh menunda dan harus menerobos penghalang secepat mungkin, jangan sampai para pencuri iblis itu mengambil inisiatif. Yang ditakdirkan. Cloud Moon tersenyum dan berkata dengan sinis, manusia merencanakan, surga yang menentukan. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, dan jalan surgawi adalah reinkarnasi yang baik. Karena kau percaya pada takdir, maka takdir pasti akan adil. Kuharap kau akan bertindak sesuai dengan itu. Xiao Yue, apa maksudmu? Petir pedang dipenuhi amarah, wajahnya memerah. Tanpa bukti, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketahuilah dalam hatimu dan ucapkan selamat tinggal. Cloud Moon mendengus dingin lalu berbalik pergi. Wanita ini, petir pedang menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan diam-diam mencibir, masih ada banyak hari sampai reruntuhan kuno ditutup. Tuan muda ini pasti akan membuatmu rela berkompromi dan menghancurkan hatimu yang sombong itu. Dengan demikian, Sword Lightning dengan hati-hati merasakan angin dan salju yang mengamuk, dan setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia terbang pergi. Saat ini juga, puluhan sosok tiba-tiba muncul di tepi wilayah iblis salju. Haha, aku tidak menyangka bisa menembus 6 formasi terlarang itu semudah ini. Sepertinya ujian reruntuhan kuno yang dirumorkan itu tidak seseram yang kubayangkan. Dalam beberapa formasi terlarang terakhir, tidak ada ancaman besar. Sepertinya kakak senior Jian Lei dan pria kuat misterius itu telah menyingkirkan kejahatan untuk kita, jika tidak, bagaimana kita bisa menerobos dengan begitu mudah? Bagaimanapun, kita telah berhasil mencapai tahap ini. Kurasa ini adalah 3 wilayah besar legendaris yang paling dekat dengan reruntuhan kuno, kan? Selama kita melewati ketiga wilayah ini, kita bisa mencapai lokasi harta karun reruntuhan kuno. Semuanya, jangan lengah. Ada desas-desus bahwa kekuatan dingin di alam iblis salju sangat mengerikan. Di area intinya, bahkan seorang ahli alam bela diri roh pun bisa membeku dan binasa. Yang pertama kali berhasil menembus pertahanan itu tentu saja adalah para murid Sekte Pedang. Kakak senior Tianqi, ini adalah wilayah iblis salju. Menurut ayahku, ada iblis salju yang membuat masalah di wilayah salju. Banyak ahli dari berbagai sekte yang berpartisipasi dalam ujian pada generasi ayahku tewas di sini dan tidak pernah terlihat lagi. Dan ayahku cukup beruntung bisa menembus penghalang itu, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Setelah melewati beberapa rintangan, kami tidak menemui banyak hambatan. Sepertinya Sword Lightning dan yang lainnya telah memimpin dalam menyingkirkan bahaya tersembunyi, kata Sima Tianqi. Benar sekali, ujian reruntuhan kuno ini diikuti oleh banyak ahli inti emas, yang memang telah menyingkirkan banyak bahaya tersembunyi bagi kita. Sayang sekali, sejak memasuki reruntuhan kuno, kita belum melihat satupun harta karun yang layak. Yang Chen menghela napas. Tianqi sudah lama kehilangan minat pada apa yang disebut harta karun kuno dan berkata dengan sedih, aku ingin tahu di mana sahabat Dao Wuming dan adikku. Bagaimana keadaan mereka? Kakak senior Tianqi, jangan khawatir. Aku selalu punya penilaian yang baik dalam memilih teman. Saudara tanpa nama ini adalah orang dengan takdir besar dan pasti tidak akan mudah mati. Kata Yang Chen dengan serius. Semoga begitu. Sima Tianqi mengangguk sedikit dan diam-diam mengirimkan pesan, murid-murid Sekte Pedang itu mulai bergerak. Mari kita ikuti mereka. Hati-hati dan jangan sampai menunjukkan kelemahan. Dipahami. Yang Chen mengangguk, wajahnya serius, dan mengikuti rombongan utama murid Sekte Pedang memasuki alam iblis salju. Seperti kata pepatah, lapisan es setebal 3 kaki tidak terbentuk dalam 1 hari. Meskipun kristal mistik berlapis kaca telah berpindah tangan, domain iblis salju telah membeku selama bertahun-tahun. Sekalipun susunan terlarang itu dihancurkan, kristal itu tidak akan mencair dalam waktu singkat, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Hosh, hosh, gelombang. Angin dan salju sangat menusuk, dan para murid Sekte Pedang bergerak cepat menggunakan pedang mereka. Sima Tianqi dan Yang Chen bukanlah murid Sekte Pedang dan tidak mahir dalam keterampilan pedang. Namun, sebagai kultivator alam bela diri roh, mereka memiliki kemampuan untuk terbang di udara dan dapat menyamar. Tetapi mereka jauh dari semudah murid Sekte Pedang, yang juga dapat menembus penghalang dengan pedang mereka. Saat mereka masuk lebih dalam, angin dan salju yang mengamuk semakin kencang. Kakak senior Tianqi, di depan sana adalah area inti dari domain iblis salju. Menurut ayahku, itu adalah tempat terkuat, cukup untuk membunuh para ahli alam bela diri roh. Dengan cara murid Sekte Pedang itu bertindak, jika mereka ingin menerobos, mereka pasti akan memasang formasi pedang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yang Chen selalu merasa sedikit gelisah. Aku tahu, ekspresi Sima Tianqi tampak serius dan hikmat. Tapi aku merasa kekuatan di wilayah puncak salju sangat kuat, dan hanya dengan kekuatan kita, akan sulit untuk menembus penghalang. Kita hanya bisa membiarkan murid-murid Sekte Pedang itu pergi duluan. Mari kita sedikit memperlambat langkah. Asalkan kita berhati-hati, mereka seharusnya tidak menyadari kehadiran kita. Itulah satu-satunya cara, selalu lebih baik untuk tidak terlalu mencolok. Lagi pula, kita sudah sampai sejauh ini tanpa ketahuan, jadi seharusnya kali ini juga tidak apa-apa. Yang Chen mengangguk berulang kali. Perlahan-lahan. Saat mereka mendekati inti puncak salju, semburan udara dingin yang sangat dahsyat meraung dan bergejolak, bahkan menyapu kristal es tajam yang tak terhitung jumlahnya.
Tampaknya di baliknya tersembunyi bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk dan beterbangan. Memang, para murid Sekte Pedang itu, merasakan ancaman yang dibawa oleh badai salju, membentuk formasi dengan koordinasi yang sempurna. Tentu saja, dunia ini kejam, dan yang kuat selalu dikucilkan. Karena pembentukan formasi pedang membutuhkan sejumlah orang yang sesuai untuk membentuk formasi yang stabil. Jika terlalu banyak atau terlalu sedikit, formasi yang lengkap tidak dapat dibentuk, dan kekuatan maksimumnya tidak dapat dikerahkan. Oleh karena itu, mereka yang berada di luar kondisi untuk membentuk formasi pedang, selama mereka relatif lebih lemah, akan dieliminasi dan dibiarkan berjuang sendiri. Benar saja, beberapa murid Sekte Pedang yang sendirian disingkirkan tanpa ampun. Para murid Sekte Pedang itu tentu saja marah, tetapi mereka hanya bisa menerima kenyataan. Tepat ketika mereka berpikir untuk mundur, mereka tiba-tiba menyadari kehadiran Sima Tianqi dan yang lainnya. Seolah-olah mereka telah menemukan secercah harapan, mereka bergegas mendekat dengan perasaan senang dan terkejut. Dua kakak senior, kalian juga tereliminasi, kan? Orang-orang itu benar-benar penuh kebencian. Mereka dengan kejam meninggalkan sesama murid demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Sepertinya kalian berdua juga tidak mau, kan? Kalau begitu, sekarang kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Benar sekali, jika dihitung kalian berdua, kita punya tepat 6 orang, jadi kita bisa membuat formasi pedang kecil. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menembus penghalang dan mendapatkan kembali martabat kita. Para murid Sekte Pedang itu berdiskusi dengan Sima Tianqi dan yang lainnya, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Susunan pedang. Yang Chen merasa malu. Mereka adalah penipu dan tidak tahu apa-apa tentang formasi pedang besar maupun kecil dari Sekte Pedang. Tidak tertarik, Sima Tianqi menolak dengan dingin. Ayo pergi. Baik, Yang Chen mengangguk sedikit dan mengikuti dengan lemah. Tidak tertarik. Ketiga kata ini benar-benar membuat mereka terkejut. Dua orang idiot. Apakah mereka tidak membawa otak mereka? Hanya dengan mereka berdua, tanpa formasi pedang yang ampuh, mencoba menyeberangi puncak salju hanyalah khayalan belaka, yang berarti mencari kematian mereka sendiri. Semua orang marah dan sedih. Salah satu murid Sekte Pedang menatap Sima Tianqi yang pergi dengan ekspresi terkejut, sambil mengerutkan kening. Tidakkah menurutmu kedua orang itu agak aneh? Apa yang aneh? Saat mereka lewat tadi, aku tidak merasakan adanya Ki Pedang. Ki Pedang, jelaskan dengan jelas. Sepertinya apa yang mereka gunakan tidak seperti jurus pedang murni Sekte Pedang kita. Rasanya seperti mereka selalu menambahkan kekuatan spiritual mereka sendiri ke pedang, menciptakan penampilan palsu, yang terlihat cukup aneh. Karena sudah ada mata-mata yang terlibat sebelumnya, mereka sudah cukup sensitif. Setelah mengamati dengan saksama, memang benar bahwa Sima Tianqi dan yang lainnya, yang terbang di udara, tidak menunjukkan Ki Pedang yang sesungguhnya. Pasti ada yang salah. Pantas saja mereka tidak berani bekerja sama dengan kami. Ternyata mereka berdua penipu. Kedua orang ini ingin memanfaatkan Sekte Pedang kita. Sebagai murid Sekte Pedang, jika orang luar memanfaatkan kita terlebih dahulu, di mana martabat kita akan berada. Entah itu asli atau palsu, hentikan mereka dulu. Jika mereka memang penipu, biarkan mereka bertarung sampai mati dengan para kakak senior itu. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan posisi di formasi pedang. Beberapa murid Sekte Pedang itu langsung setuju dan mengejar mereka dengan pedang mereka. Hosh, hosh, gelombang. Kilatan Ki Pedang yang tajam menembus udara. Hati-hati. Sima Tianqi berseru, dan keduanya dengan cepat menghindar. Mereka, apa mereka masih belum menyerah? Yang Chen terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa murid Sekte Pedang itu sengaja membuat keributan. Dengan Ki Pedang memenuhi langit dan berkobar di mana-mana, mereka berteriak sekuat tenaga, kakak senior. Ada mata-mata, ada mata-mata, cepat hentikan mereka. Mata-mata. Ini adalah aib bagi Sekte Pedang dan titik paling sensitif. Memang. Para murid Sekte Pedang yang sedang menyusun formasi di depan mendengar keributan di belakang mereka, dan tatapan tajam menyapu ke arah mereka. Oh tidak, kita telah ketahuan. Ekspresi Yang Chen berubah drastis, wajahnya pucat pasi. Dia tidak tahan menghadapi amarah puluhan murid Sekte Pedang. Ah, wajah Sima Tianqi langsung pucat pasi, dan ekspresinya pun menjadi tegang. Bagian 713. Seluruh tatapan murid Sekte Pedang tertuju ke sana. Mereka yang bermata tajam dapat segera menyadari bahwa apa yang digunakan Sima Tianqi dan orang lainnya bukanlah jurus pedang unik Sekte Pedang, melainkan didukung secara paksa oleh kekuatan spiritual mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Aku merasa kita telah terbongkar. Yang Chen bermandikan keringat dingin, menggertakkan giginya dan berkata, ini semua kesalahan mereka. Mereka menyimpan dendam terhadap kita dan sengaja menyeret kita ke dalam masalah mereka. Jangan panik, tetap tenang. Sima Tianqi berpura-pura tenang, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatan di cambuk tulang naganya. Bagaimana mungkin aku tidak panik? Yang Chen gemetar, bertanya dengan lemah, Kakak Tianqi, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Apa, kau takut? Balas Sima Tianqi. Jika identitasmu terungkap, dengan kecantikanmu, kau pasti akan memiliki banyak pengagum di Sekte Pedang. Mereka tentu tidak akan mempersulitmu, tetapi jika itu aku pasti akan dicabik-cabik menjadi 8 bagian. Kata Yang Chen sambil berkeringat. Hehe,
Meskipun kita belum benar-benar berteman, untuk saat ini kita adalah rekan. Sepanjang perjalanan ini, kau belum menunjukkan tindakan yang tidak pantas, jadi tentu saja, aku tidak punya alasan untuk meninggalkanmu. Sima Tianqi tersenyum tipis, diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan berkata dengan suara rendah, bersiaplah untuk bertarung. Apakah kita bisa menerobos atau tidak bergantung pada kekuatan gabungan kita? Terima kasih, kakak senior Tianqi, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Yang Chen penuh semangat bertarung, niat bertempurnya melambung tinggi, apapun yang terjadi. Aku, Yang Chen, tetaplah pemimpin muda Sekte Tianhuo. Mengambil nyawaku tidak akan semudah itu. Kedua pria itu memang agak mencurigakan. Ini sama sekali bukan jurus pedang Sekte Pedang kita. Sialan, kapan Sekte Pedang kita menjadi begitu mudah ditipu? Setiap orang dari mereka ingin memanfaatkan Sekte Pedang kita. Sepertinya mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka kecuali kita memberi mereka sedikit pelajaran. Hentikan mereka terlebih dahulu, siapapun mereka. Siapapun yang berani melanggar dan menginjak-injak kepentingan dan reputasi Sekte Pedang sama sekali tidak dapat dimaafkan. Para murid Sekte Pedang yang berjumlah banyak itu sangat marah. Kilatan pelangi pedang melesat di langit, dan ki pedang yang mengerikan dan menggigit menyapu seperti gelombang pasang yang ganas. Meskipun Lin Chen telah membunuh banyak ahli Sekte Pedang di formasi pemusnahan badai angin kencang, kekuatan Sekte Pedang secara keseluruhan sangat tinggi. Bahkan tanpa ahli kultivator pedang 8 putaran atau 9 revolusi, sebagian besar terdiri dari master tingkat menengah, yang setidaknya telah mencapai tingkat kultivator pedang bela diri roh 4 revolusi. Dalam hal pertarungan 1 lawan 1, pada level yang sama, kekuatan keseluruhan murid Sekte Pedang jauh lebih kuat daripada murid dari sekte lain. Sekarang, ada 50 hingga 60 ahli kultivator pedang, menyerbu maju seperti kilat, niat pedang mereka yang menakutkan, seperti 1000 pasukan dan 10.000 kuda, menyapu bersih segalanya, momentum mereka meliputi langit. Mata-mata. Dua orang palsu, berani mencari nafkah di tengah kekacauan. Apa kau benar-benar mengira kami buta? Kami sudah lama tahu ada yang tidak beres denganmu. Sekarang mari kita lihat kemana kau bisa lari. Keempat murid Sekte Pedang itu tertawa penuh kemenangan. Ekspresi Sima Tianqi tiba-tiba menjadi dingin. Mungkin keempat murid Sekte Pedang itu tidak menyadari bahwa Sima Tianqi telah menembus ke alam bela diri roh 8 revolusi, dan menghadapi beberapa anak buah Sekte Pedang yang kecil ini hanyalah hal yang mudah. Yang paling kubenci adalah orang-orang hina sepertimu. Sima Tianqi mengeluarkan teriakan dingin, diikuti oleh raungan naga yang penuh amarah. Cambuk tulang naganya, yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama, tiba-tiba mencambuk dengan kilatan cahaya naga yang dahsyat. Hati-hati, teriak seseorang dengan panik. Semua orang sangat terkejut, merasakan gelombang kekuatan naga yang dahsyat dan luar biasa menekan mereka. Baru kemudian mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan Sima Tianqi sebenarnya. Roar, roar, gelombang. Naga gila melesat dengan momentum menerobos 1000 pasukan, menimbulkan angin kencang dan badai salju, hampir menghancurkan kehampaan, menerjang maju dengan keganasan yang luar biasa. Hosh, hosh, gelombang. Keempat murid Sekte Pedang itu sangat ketakutan sehingga mereka dengan panik mengacungkan pedang mereka, semburan ki pedang melesat keluar. Namun cahaya naga itu benar-benar luar biasa, praktis seperti wujud tubuh berlian. Ia melonjak dan menyerang, menghancurkan ki pedang, meraung saat melesat, menyebabkan ledakan besar terus-menerus, mengguncang kehampaan, wujud naganya tak terkalahkan. Gelombang. Setelah beberapa kali berteriak, keempat murid Sekte Pedang itu jelas bukan tandingan. Masing-masing dari mereka terguncang hebat baik fisik maupun mental, darah menyembur dari mulut mereka. Seperti peluru nyasar, mereka semua terlempar ke lapisan salju 100 sang, menghilang dari pandangan. Kuat. Yang Chen terkejut dalam hati. Jadi, beginilah dahsyatnya kekuatan seorang wanita cantik ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan para murid Sekte Pedang yang sedang menyerbu ke depan melihat Sima Tianqi melepaskan kekuatan ilahinya, dan ekspresi mereka berubah serius. Hosh, hosh, gelombang. Pelangi pedang berhujan turun, berkelebat ke segala arah, seperti bintang dan awan yang tersebar, dengan cepat membentuk lapisan susunan pedang. Kalian berdua, menyerah dengan patuh. Kami akan mengampuni nyawa kalian. Teriak pemimpin formasi itu dengan arogan. Wajah Sima Tianqi sedingin es. Ia sepertinya sudah mengetahui kemampuan sebenarnya Yang Chen. Ia merenung, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Dengan musuh besar di hadapan kita sekarang, tidak ada bala bantuan dari luar. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menerobos formasi secara paksa. Kuharap kau tidak akan menahan diri lagi. Mengerti, Yang Chen mengangguk dengan mantap, seluruh auranya mulai berubah. Sebagai pemimpin sekte muda dari Sekte Tianhuo, calon pemimpin sekte, bagaimana mungkin Yang Chen tidak memiliki kartu truf tersembunyi untuk menyelamatkan diri. Formasi pedang 8 ekstrim. Para murid Sekte Pedang yang berjumlah banyak itu dengan cepat memasang formasi pedang. Meskipun cukup banyak ahli kultivator pedang yang hilang, kekuatan formasi pedang 8 ekstrim terlihat jelas oleh semua orang. Bahkan para ahli alam inti emas pun harus mundur 3 langkah darinya, jadi menghadapi Sima Tianqi dan yang lainnya tentu saja tidak sulit. Ini adalah formasi pedang 8 ekstrim dari arai pedang, membentuk lapisan demi lapisan jaring yang tak bisa dihindari. Bahkan para ahli alam inti emas pun akan takut padanya hingga 3 poin. Mencoba menembus arai pedang dan melarikan diri kemungkinan akan sulit. Kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh.
Seberapapun sulitnya, kita harus menerobos. Hanya jika kita bisa menerobos dan memasuki puncak salju, dengan memanfaatkan lingkungan yang kacau akibat angin kencang dan badai salju, mungkin kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Kata Sima Tianqi dengan serius. Sebelumnya, mereka menggunakan kita sebagai umpan meriam, menyebabkan banyak rekan muridku tewas. Hutang ini juga harus dilunasi. Kata Yang Chen dengan suara berat, semangat bertarungnya berubah menjadi amarah dan kebencian. Bunuh, gelombang. Dengan teriakan, hujan pedang yang memenuhi langit menerobos kehampaan, bersilangan dan menjalin seolah membentuk jaring yang rapat, menyapu dan menyelimuti dari segala arah. Tarian Tianlong. Sima Tianqi mengeluarkan teriakan halus, menggunakan kekuatan Tianlong yang dahsyat, mengayunkan cambuk tulang naganya dengan ganas. Roar, roar, gelombang. Kilatan cahaya naga yang dahsyat, seperti naga yang muncul dari jurang, meraung secara horizontal dan vertikal, membawa kekuatan yang tak tertandingi, menyerbu dengan ganas ke arah jaring pedang. Dor-dor, gelombang. Energi pedang yang memenuhi langit hancur satu demi satu. Cahaya naga melonjak dan menyerang, menyapu lapisan hujan pedang. Meskipun kekuatan Sima Tianqi sangat dahsyat, hal itu tidak membuat para murid sekte pedang merasa terancam. Masing-masing dari mereka tampak tenang dan terkendali, ekspresi mereka dingin, dan dengan cepat melepaskan teknik pedang dari tangan mereka. Pedang menghancurkan 8 kehancuran. Pemimpin formasi berteriak, energi pedang mengalir seperti gelombang pasang, menyapu tanpa henti. Di bawah serangan tanpa henti dari energi pedang yang tak terbatas dan tajam, cahaya naga yang bergelombang dan bergerak horizontal diselubungi oleh jaring pedang. Melolong-melolong, gelombang. Dengan jeritan, seberkas cahaya naga ditembus dengan kuat oleh ki pedang yang tajam, seperti badai, menjadi terpecah-pecah dan menghilang di antara langit dan bumi. Mengelilingi. Sekelompok murid sekte pedang dari segala arah menggunakan teknik pedang, mengalirkan ki pedang, membentuk formasi pengepungan dari segala arah, lingkaran formasi terus menyusut. Dan ki pedang yang ditembakkan dari segala arah menjadi semakin ganas, saling bersilangan dan menyerang. Badai naga gila. Merasa terhimpit oleh hujan pedang, serangan Sima Tianqi pun menjadi semakin ganas. Gelombang. Cambuk naga itu melesat, tak terikat aturan, berbentuk seperti naga yang berenang, dengan kekuatan petir, dengan panik dan tanpa henti melepaskan cahaya naga yang dahsyat, membentuk badai seperti tornado, menciptakan benteng yang tak tertembus, menahan serangan tanpa henti dari hujan pedang. Para murid sekte pedang itu sangat marah. Jika mereka tidak mampu menghadapi ahli inti emas, itu bisa dimaklumi. Tetapi jika mereka tidak berdaya melawan bahkan dua seniman bela diri spiritual, maka formasi pedang 8 ekstrim tidak akan menjadi apa-apa selain reputasi kosong. Tiba-tiba, niat pedang semakin menguat, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Ki pedang yang ada di mana-mana menyapu langit, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti gunting, dengan ganas merobek aliran udara di kehampaan. Bum-bum, gelombang. Ledakan dahsyat, ki pedang mengamuk. Kilatan cahaya naga yang meraung tak bertahan lama sebelum tanpa ampun dihancurkan oleh hujan pedang yang dahsyat. Tekanan yang dialami Sima Tianqi berlipat ganda. Meskipun kekuatan individunya melampaui semua murid sekte pedang, di bawah pengepungan seperti badai dan serangan dahsyat dari formasi pedang 8 ekstrim, dia hanya bisa menerima serangan, dan kesulitan untuk menembus pertahanan. Apa kau mau menonton acaranya sampai selesai? Kata Tianqi dengan marah, merasa seolah-olah dia dimanfaatkan sebagai tameng. Kakak senior Tianqi, mohon bertahan sedikit lebih lama. Selama mereka sedikit lebih dekat, aku pasti akan mampu menembus formasi pedang. Yang Chen bersumpah dengan penuh percaya diri, percayalah padaku, aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Jika aku mati, kau tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Kali ini saja aku akan mempercayaimu. Sima Tianqi menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya, mengayunkan cambuk tulang naganya dengan panik, menyebabkan cahaya naga terus menyapu keluar. Dengan kekuatan Sima Tianqi, melawan formasi pedang 8 ekstrim memang sulit. Dan para murid sekte pedang di segala sisi, melihat Sima Tianqi dan yang lainnya tertindas tanpa jalan keluar, serangan mereka menjadi semakin ganas. Energi pedang yang memenuhi langit dan tak tertandingi melonjak seperti gelombang pasang, luas dan dahsyat. Bum-bum, gelombang. Cahaya naga itu hancur semakin cepat. Sima Tianqi tampak kehabisan energi spiritualnya, ekspresinya sedikit pucat, dan dia terengah-engah, apakah kau belum siap? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Waktunya hampir tiba. Yang Chen diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Lin Chen sedang duduk bersila di bawah gua es seribu zang ketika tiba-tiba dia merasakan gelombang fluktuasi kuat datang dari luar, kesadarannya terbangun. Aura kacau macam apa ini? Kesatuan surga dan manusia. Lin Chen memasuki keadaan persepsi terkuat dari kesatuan langit dan manusia, pikirannya menjelajahi langit dan bumi serta 100 sungai. Setiap kepingan salju di angkasa tampak menjadi mata tak terlihat Lin Chen. Tiba-tiba, Lin Chen terkejut ketika mengetahui bahwa Sima Tianqi dan Yang Chen dikelilingi oleh sekelompok murid sekte pedang, tanpa jalan keluar. Formasi pedang 8 ekstrim. Lin Chen terkejut dalam hati. Dia sendiri pernah mengalami formasi pedang 8 ekstrim. Formasi pedang ini bersifat ofensif dan defensif, kokoh seperti benteng logam. Bahkan para ahli alam inti emas biasa pun akan kesulitan menghadapinya jika terjebak di dalamnya. Sepertinya mereka masih rentan. Untungnya, si pendekar petir itu sudah menyelesaikan ujiannya.
Jika dia bertahan, pertempuran maut yang sengit pasti akan terjadi. Gumam Lin Chen pada dirinya sendiri, lalu ekspresinya berubah serius, memang sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Sekarang, Lin Chen berhasil memurnikan kristal mistik berlapis kaca, menciptakan roh pedang api es, dan pemahamannya tentang kesatuan langit dan manusia juga meningkat. Ketika inti formasi domain iblis salju hancur, Lin Chen secara alami menggantikan posisi kristal mistik berlapis kaca tersebut. Dapat dikatakan bahwa sekarang Lin Chen setara dengan iblis salju, mampu mengendalikan kekuatan es dan salju di wilayah iblis salju sesuka hatinya. Awalnya, Lin Chen berencana untuk turun tangan dan menyelamatkan mereka, tetapi dia tiba-tiba merasakan aura aneh yang samar-samar mengumpulkan kekuatan di dalam diri Yang Chen. Sepertinya Yang Chen ini bukan orang biasa. Lin Chen tiba-tiba merasa terkejut, berpikir dalam hati, mari kita tunggu sebentar dulu. Ini juga merupakan bentuk penempaan untuk kakak senior Tianqi. Mari kita lihat metode apa yang disembunyikan Yang Chen ini. Bagian 714. Hosh, gelombang. Energi pedang menghujani, mengamuk tanpa henti. Bang, gelombang. Cambuk tulang naga meraung saat terkoyak, dan Sima Tianqi semakin sulit untuk melawan. Brengsek. Sejak kapan sekte pedang kita menjadi begitu mudah ditindas? Memang kita tidak bisa mengatasi pria kuat misterius itu sebelumnya, tapi dua anak nakal ini sungguh merepotkan. Semua orang sangat marah, membentuk segel pedang dengan tangan mereka. Ki pedang melesat keluar dengan ganas, mengalir tanpa henti dan mengamuk tanpa henti. Mereka sepenuhnya mengepung Sima Tianqi dan yang lainnya, dengan ganas mengejar dan menyerang mereka. Belum siap juga, Sima Tianqi terengah-engah, kelelahan. Cukup, aku tidak akan mengecewakanmu. Ekspresi Yang Chen tiba-tiba menjadi dingin, auranya berubah drastis. Aura kuat yang melampaui alam bela diri roh secara bertahap menyebar. Apakah kamu merasakannya? Aura seperti apakah ini? Mengapa tiba-tiba saya mendapat firasat buruk? Semua orang langsung merasa khawatir. Kekuatan yang begitu dahsyat, Lin Chen sangat terkejut. Saat ini juga, mata Yang Chen merah padam, penuh dengan urat-urat yang menonjol. Seluruh wajahnya menjadi ganas, dipenuhi amarah. Dia meraung, kalian sekelompok bajingan sekte pedang yang hina dan tak tahu malu, aku akan membuat kalian membayar harga yang paling mengerikan. Gemuruh. Seberkas cahaya, seperti matahari yang menyengat, bersinar sangat terang, meliputi segala arah. Sebuah kekuatan yang dahsyat dan menakutkan, membawa rasa penindasan yang mencekik dan mampu menghancurkan langit dan bumi, terpancar. Tidak bagus. Ini kekuatan Xuan. Tahanlah dengan segenap kekuatanmu. Semua orang ketakutan. Mereka semua melepaskan segel pedang, mengendalikan ki pedang dahsyat yang memenuhi langit. Ki itu membangkitkan kekuatan pedang yang sangat besar dan tak tertandingi, melonjak seperti gelombang pasang, dalam bentuk ombak yang mengerikan, menerjang maju dengan kegilaan yang ekstrim. Kapak matahari yang menghancurkan. Yang Chen meraung. Pelangi yang menyilaukan menerangi langit, dan dari cahaya yang begitu terang, sebuah kapak perang yang menyala perlahan muncul, bersinar dengan cahaya kuat yang beraneka ragam seperti matahari yang cerah, membawa kekuatan yang mengerikan. Memotong. Kapak yang menyala-nyala itu melesat menembus udara, seperti membelah langit dan bumi. Pelangi panjang yang menyengat itu seperti petir yang melesat melintasi langit. Dimanapun ia lewat, aliran udara hancur, dan bahkan kehampaan pun terbelah, menciptakan jurang yang sangat besar. Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Energi pedang yang memenuhi langit, seperti gelombang pasang, hancur berkeping-keping di bawah tebasan kapak, bersamaan dengan angin dan salju yang berhamburan. Hindari, gelombang, seru sang ahli susunan dengan panik. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergejolak hebat, cahaya pedang menyebar, memenuhi langit. Cahaya yang sangat dahsyat dan membakar itu, menerobos udara tanpa hambatan, menembus formasi pedang dengan kekuatan paling dahsyat, dengan ganas dan tanpa ampun. Selusin murid sekte pedang yang berada di dua kutub formasi itu benar-benar lengah ketika menghadapi tekanan mengerikan yang melebihi kekuatan bela diri spiritual. Mereka ketakutan setengah mati, putus asa hingga lupa untuk melawan. Gemuruh, gelombang. Dengan ledakan keras, seluruh ruangan terasa seolah terputus oleh cahaya yang menyengat, secara paksa membuka jalan hampa yang lebar. Selusin murid sekte pedang yang terkena langsung sama sekali tidak mampu menahannya. Gelombang. Pemandangan keputusasaan, ketakutan, dan jeritan ratapan yang penuh kebencian, bersama dengan ki pedang yang hancur berkeping-keping, terkoyak menjadi debu dan tulang. Satu kali kesalahan. Serangan itu langsung menghancurkan formasi pedang, dan seketika membunuh lebih dari selusin ahli sekte pedang. Kekuatan penghancur ini bahkan membuat Lin Chen merasa takut. Ya, kapak pemecah matahari ini sendiri merupakan senjata mendalam tingkat menengah dengan kekuatan yang cukup besar. Lebih jauh lagi, di dalam tubuh Yang Chen, kekuatan Xuan yang dahsyat disegel dengan cara tertentu, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan penuh dari kapak pemecah matahari. Namun, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu berbanding lurus, dan dia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, setelah Yang Chen menghancurkan formasi itu dengan satu gerakan, dia menderita kerugian besar. Seluruh wajahnya pucat pasi, berkeringat deras, dan dia terengah-engah, pergi. Mendengar ini, Sima Tianqi tersadar dari keterkejutannya.
Dia mengayunkan cambuk tulang naga dengan ganas, dan cahaya naga yang kuat meraung di udara, dengan paksa mendorong mundur murid-murid sekte pedang di sekitarnya. Hosh, hosh, gelombang. Tanpa ragu, keduanya melesat di udara, menyerbu pergi. Kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatan itu benar-benar menghancurkan formasi pedang 8 ekstrim kita. Sepertinya kita masih meremehkan berbagai sekte dan kekuatan ini. Kali ini, kita benar-benar menderita kerugian besar. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Dia telah membunuh banyak kakak senior dan adik kita, menumpuk hutang darah. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Sialan, aku harus mencincang kedua binatang buas ini menjadi 1000 bagian. Para murid sekte pedang sangat marah. Mereka tidak lagi peduli dengan ancaman angin kencang dan salju. Masing-masing dari mereka, dipenuhi amarah dan kebencian, mengejar mereka dengan niat membunuh, mengendalikan pedang mereka. Boom, boom, gelombang. Mereka bergegas menuju daerah puncak salju. Badai salju mengamuk, kristal es bagaikan pedang, dengan ganas menyerang semua penyusup. Meskipun Yang Chen melepaskan serangan yang mengejutkan, menunjukkan kekuatan ilahi yang besar dan membunuh lebih dari selusin ahli sekte pedang, dia juga membayar harga yang setimpal, menderita kerugian besar. Dia sama sekali tidak mampu melarikan diri. Melihat ini, para murid sekte pedang, yang dipenuhi niat membunuh, secara bertahap mendekat. Yang Chen menggertakkan giginya dengan keras, berdiri diam sambil memegang kapak perang, dan buru-buru berkata, "Kakak senior Tianqi. Kau duluan, aku akan menjaga bagian belakang." Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Jika kita pergi bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkan teman-temanku. Sikap Sima Tianqi teguh. Teman, hehe, dua kata ini memang pantas. Yang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menatap dingin murid sekte pedang yang mengejar mereka dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku menggunakan kekuatan Suan secara paksa, tubuhku kelebihan beban, dan aku menderita dampak buruk yang besar. Aku sudah tidak mampu menembus penghalang lagi. Tapi anjing-anjing ini berhutang darah pada sekte Tianhuoku. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku hari ini, aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka. Tidak, aku, Sima Tianqi, tidak bisa meninggalkan teman-temanku. Terlebih lagi, aku tidak bisa menembus penghalang itu hanya dengan kemampuanku sendiri. Karena kematian tak terhindarkan, aku lebih memilih bertarung melawan mereka sampai akhir," kata Sima Tianqi dengan tegas, sambil mengayunkan cambuk tulang naga. Yang Chen tampak tak berdaya dan menghela napas, seandainya kakak tanpa nama ada di sini, pasti akan sangat bagus. Sayangnya, aku khawatir kita tidak bisa lolos dari malapetaka ini hari ini. Kedua bajingan anjing itu tidak akan pergi. Sepertinya mereka tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri dan ingin melawan kita sampai mati. Mereka cuma pura-pura. Ayo kita serbu bersama, cincang mereka sampai hancur, dan balas dendam atas kakak senior dan adik junior kita yang gugur. Semua orang diliputi amarah. Sebagai murid sekte pedang yang hebat dan perkasa, mereka telah berulang kali ditindas dan diinjak-injak. Sekarang, bahkan dua seniman bela diri spiritual telah menyebabkan mereka banyak korban. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kebencian yang meluap-luap. Bunuh, gelombang. Teriakan membunuh mengguncang langit, pedang dan tombak bagaikan hutan. Masing-masing dari mereka bagaikan serigala Menghu, dipenuhi niat membunuh, menerjang angin dan salju, menerjang maju dengan amarah yang luar biasa seperti kilat. "Ayah, putramu takut dia akan mengecewakan harapanmu." Yang Chen menghela napas ke langit, membuat pilihan seolah siap mati. Wajah Sima Tianqi muram. Di saat menghadapi krisis hidup dan mati, sosok tanpa pedang masih menjadi yang pertama muncul di benaknya. Dia menghela napas, "Tanpa pedang, siapapun kau, di kehidupan ini, aku takut kita ditakdirkan untuk berakhir tanpa hubungan." Saat ini juga, Sima Tianqi dan Yang Chen telah mengambil posisi siap bertarung sampai mati. Melihat ini, sekelompok murid sekte pedang, yang mengayunkan pedang pelangi memenuhi langit, menyerbu maju dengan ganas dan tanpa ampun. Tiba-tiba, boom, gelombang. Seluruh ruangan, tanpa peringatan apapun, bergetar hebat, seolah-olah guntur surgawi telah mengguncang langit. Getaran kuat tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, angin dan salju, yang tadinya mengamuk dengan dahsyat, tiba-tiba tampak membeku, memasuki keadaan hening yang aneh. Suatu fenomena aneh terjadi di surga, dan hati setiap orang tiba-tiba dipenuhi firasat buruk. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu aneh. Ini adalah kekuatan ilahi yang tidak dapat dicapai dengan kekuatan manusia. Konon, ada iblis salju yang membuat masalah di wilayah iblis salju. Bahkan para ahli alam inti emas pun tidak mampu melawan iblis salju. Apakah kita telah mengganggu iblis salju? Para murid sekte pedang, yang tadinya dipenuhi niat membunuh, melihat fenomena aneh di langit dan bumi, takut mengganggu makhluk iblis yang tidak dikenal. Mereka semua berhenti. Mereka diam seperti jangkrik di cuaca dingin, berkeringat deras, dan bahkan menahan napas. Semua orang saling memandang, mata mereka terbelalak, hati mereka dipenuhi kepanikan, tidak berani bertindak gegabah. Ini. Sima Tianqi dan Yang Chen juga tertegun, tidak bergerak sama sekali. Sesuatu sepertinya datang dari depan. Seru seseorang tiba-tiba. Memang. Di tengah es dan salju yang membeku, dalam pemandangan yang kabur, sesosok samar terlihat, perlahan mendekat. Gelombang. Satu persatu, mereka menelan ludah,
hati mereka dipenuhi rasa takut, menjadi seperti orang bisu, menahan diri untuk tidak berbicara. Hanya mata mereka yang terfokus pada sosok aneh itu. Dengan setiap langkah mendekat, detak jantung mereka semakin cepat. Rasa takut yang ditimbulkan oleh hal yang tidak diketahui sangat merangsang saraf mereka. Seperti menunggu hukuman mati, perasaan tekanan luar biasa yang tak terlihat muncul di hati mereka. Sebaliknya, Sima Tianqi dan yang lainnya telah melepaskan cengkeraman mereka, sehingga mereka relatif lebih tenang dan dipenuhi rasa ingin tahu yang lebih besar. Terutama Sima Tianqi, yang menatap tajam sosok gaib dan aneh seperti hantu itu, mengerutkan kening dan berkata, aneh. Mengapa aku merasakan perasaan aneh yang familiar di hatiku? Perlahan-lahan, saat sosok aneh itu mendekat, pemandangan menjadi lebih jelas. Sepertinya itu adalah seseorang. Seseorang. Ini pasti bukan ilusi, kan? Semua mata mereka membelalak kaget. Ketika mereka melihat orang itu mendekat, mereka semua tercengang. Itu benar. Orang yang mendekat bukanlah iblis salju legendaris, melainkan manusia hidup. Tentu saja, belum pernah ada yang melihat iblis salju, jadi apakah itu iblis salju? Atau apakah itu ilusi yang diciptakan oleh iblis salju? Tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik, jadi mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Tiba-tiba, rambutnya yang hitam pekat berkibar, ia mengenakan pakaian putih, berpakaian rapi, seluruh tubuhnya seperti salju, tanpa jejak kotoran, semangatnya melambung tinggi. Ia seperti seorang dewa kuno yang turun ke dunia fana, dengan sikap dan struktur tulang yang abadi, langkahnya ringan, tidak meninggalkan jejak di salju, seperti menunggang angin, melayang dengan santai. Kemanapun dia pergi, es dan salju yang membeku dan diam mencair di tubuhnya seperti mimpi. Aneh, ajaib. Seluruh dunia tampak hening, sunyi, di mana suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Mungkinkah itu makhluk abadi kuno yang legendaris? Satu persatu, mereka tercengang, berdiri diam, hati mereka dipenuhi ketakutan, keringat mengalir di dahi mereka, gemetar, menatap diam-diam orang yang mendekat. Orang itu berjalan dengan anggun, seolah melangkah di taman kerajaannya sendiri, berjalan di atas es tipis. Dengan setiap langkahnya, seperti hantu tanpa bobot, ia tidak meninggalkan jejak kaki di atas es dan salju. Mungkinkah ini adalah alam bela diri tertinggi yang legendaris, yang tidak meninggalkan jejak di salju, seperti air yang bermanfaat bagi segala sesuatu? Bagi para murid Sekte Pedang, orang yang mendekat itu jelas asing. Namun ketika Sima Tianqi dan Yang Chen secara bertahap melihat wajah orang yang mendekat, mereka tampak seperti melihat hantu, menunjukkan ekspresi tidak percaya, pupil mata mereka membesar, dan pikiran mereka sangat terguncang. Mungkin mereka terlalu bersemangat, dan untuk sesaat, mereka tidak bisa bernapas. Tanpa pedang. Siapakah Lin Chen? Sungguh tak terbayangkan, luar biasa, bahwa sosok misterius ini, seperti seorang dewa kuno, adalah Lin Chen yang selama ini diharapkan oleh Sima Tianqi dan yang lainnya. Perasaan itu bahkan lebih seperti mimpi daripada dalam mimpi. Bagian 715. Dunia yang dingin itu sunyi. Saat itu, semua mata tertuju pada Lin Chen, seolah-olah sedang menghadapi penghakiman, tak bergerak, masing-masing dengan ekspresi ketakutan. Sebaliknya. Namun, Sima Tianqi dan Yang Chen tampak sangat gembira dan terkejut. Saudara tanpa nama, Yang Chen akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berseru, merasa seolah sedang menatap dewa surgawi, sangat gembira. Kejutan, tak terduga, terharu. Berkali-kali, peristiwa tak terduga terjadi, dan berkali-kali, menghadapi krisis hidup dan mati, Lin Chen selalu secara ajaib muncul di hadapannya. Kali ini, Sima Tianqi tak lagi mampu mengendalikan emosinya. Meskipun awalnya kelelahan, ia tiba-tiba dipenuhi energi. Sosoknya yang anggun menembus kehampaan, dan ia benar-benar terbang ke pelukan Lin Chen. Sialan, kenapa? Kenapa kau lagi? Selalu saja menghancurkan hatiku. Sima Tianqi menangis bahagia, mengepalkan tinju merah mudanya dan memukul dada Lin Chen. Lin Chen terdiam. Dia bisa merasakan bahwa Sima Tianqi tampaknya benar-benar peduli padanya. Dengan perasaan tak berdaya, sikapnya terhadap Sima Tianqi cukup dingin, jadi mengapa ia masih membuat Sima Tianqi jatuh cinta padanya? Konon, hati wanita itu seperti jarum di dasar laut, dan sekarang Lin Chen benar-benar bingung. Mungkinkah mereka memiliki fetis khusus? Kita pasti salah sangka, pria itu sebenarnya seorang wanita. Seorang wanita, tidak, itu tidak benar. Mungkinkah mereka saling kenal? Bukankah ini iblis salju? Semua murid Sekte Pedang sangat tercengang. Hubungan mereka memang tidak dangkal. Untungnya aku bijaksana, kalau tidak, akulah yang seharusnya takut sekarang. Yang Chen diam-diam bersukacita, lalu berteleportasi, menangkupkan tinjunya, dan tersenyum, saudara tanpa nama memang diberkati oleh surga. Sepertinya kau telah mendapatkan kesempatan luar biasa lainnya, sungguh patut diksianmu. Bertahan dari bencana besar memang sebuah keberuntungan, Lin Chen tersenyum tipis dan memuji, kau berhasil kali ini, membuktikan bahwa aku tidak salah menilaimu. Ini hadiah kecil untukmu, sebagai permintaan maaf. Meskipun begitu, Lin Chen dengan santai mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas dan dengan murah hati melemparkannya ke Yang Chen. Lingzi darah 1000 tahun, Yang Chen sangat gembira, tergagap gugup, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerima hadiah tanpa memberikan kontribusi. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Antar saudara, jangan terlalu sentimental.
Aku punya banyak sekali jamur lingzi darah seperti ini, Lin Chen tertawa. Banyak. Yang Chen tampak bingung, tak mampu bereaksi sejenak. Jamur lingzi darah 1000 tahun, diberikan begitu saja. Astaga, apakah itu lingzi darah? Iya, dilihat dari nilainya, sepertinya luar biasa. Mungkinkah dia adalah pria kuat misterius yang sebelumnya? Para murid Sekte Pedang sepertinya menyadari sesuatu, dan satu persatu, mereka terdiam seolah tersengat hawa dingin, hati mereka gemetar ketakutan. Itu adalah pria kuat misterius yang menghancurkan formasi pemusnahan badai angin kencang dan menyebabkan kakak senior Jian Lei dan yang lainnya kembali dengan kekalahan. Lin Chen sama sekali mengabaikan semua orang, melirik Yang Chen yang tampak sangat bingung, dan menggoda sambil tersenyum, hehe, kau tidak suka, ya. Kalau begitu aku akan mengambilnya kembali. Aku menginginkannya. Yang Chen tersentak dan segera menyimpan lingzi darah itu. Sungguh lelucon. Ini adalah lingzi darah 1000 tahun, cukup untuk memungkinkan Yang Chen menembus tingkat kultivasinya, memperkuat fisiknya, dan mendapatkan manfaat tanpa batas. Bahkan jika dia kembali ke Sekte Tianhuo suatu hari nanti, ini akan menjadi modal yang cukup untuk membuatnya tetap tegak. Bagaimana dengan punyaku? Tanya Sima Tianqi dengan mata berbinar. Tentu saja, bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Lin Chen tersenyum dan dengan santai mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas lainnya, merasa seolah-olah jamur lingzi darah di tangannya seperti kacang tanah, tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar lingzi darah 1000 tahun. Sepertinya ada harapan untuk menembus alam bela diri roh 9 revolusi. Sima Tianqi bersorak gembira, memeluk Lin Chen dengan penuh emosi, terima kasih. Aku akan memaafkanmu untuk saat ini. Mengagumkan. Sudah cukup buruk bahwa Lin Chen mengabaikan mereka, tetapi dia juga terang-terangan memamerkan harta benda dan kasih sayang di depan semua orang. Kapan murid Sekte Pedang yang terhormat ini pernah mengalami penghinaan dan perlakuan tidak pantas seperti ini? Bentuk susunan, teriak pemimpin susunan. Hosh, hosh, gelombang. Pelangi pedang memenuhi langit, membawa ki pedang yang tak tertandingi, saling bersilangan ke segala arah, membentuk jaring. Cahaya pedang berkilauan, diarahkan oleh 1000 jari, mengarahkan semua ujung tombak ke arah Lin Chen. Formasi pedang 8 ekstrim. Formasi pedang pelindung sekte yang bahkan berani menantang para ahli alam inti emas tentu saja tidak akan gentar menghadapi Lin Chen. Mereka, Yang Chen menjadi waspada. Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Sebagian besar ahli yang mengancam di antara murid sekte pedang ini telah dieliminasi selama formasi pemusnahan badai angin kencang. Tanpa Jian Lei yang memimpin, Lin Chen tidak benar-benar menganggap mereka serius. Apa maksudmu? Tanya Lin Chen dengan tenang, tidak terlalu ringan maupun terlalu berat. Semua orang saling bertukar pandang, keringat dingin menetes. Meskipun mereka yakin akan kekuatan formasi pedang 8 ekstrim dan merasa bahwa kultivasi Lin Chen belum mencapai alam inti emas, metode yang dapat menyebabkan fenomena surgawi ini telah melampaui pemahaman mereka, sehingga secara alami membuat mereka merasa khawatir dan tidak berani bertindak gegabah. Apa maksud kami? Kalian segelintir orang, mengabaikan kehormatan Sekte Pedang, dengan sengaja menyamar, berulang kali menipu kami, dengan niat jahat. Terlebih lagi, tangan kalian telah berlumuran nyawa murid-murid Sekte Pedang kami. Tanpa penjelasan, jangan harap bisa lolos begitu saja. Tanya sang ahli susunan, mengumpulkan keberaniannya. Penjelasan, wajah Lin Chen langsung berubah dingin. Tiba-tiba, mata emas Lin Chen menyipit, seberkas cahaya dingin melesat keluar, dan gelombang angin kencang yang mengerikan dan menggigit, membawa niat membunuh yang mencekam, meraung saling bersilangan. Segera, es dan salju yang membeku di langit, seperti buih halus, hancur satu demi satu. Ekspresi semua orang berubah drastis, merasakan firasat buruk. Bunuh, gelombang, teriak sang pemimpin formasi dengan tergesa-gesa. Hosh, hosh, gelombang. Hujan pedang dari segala arah, seperti kilat tak terhitung yang menyambar langit, membawa niat pedang yang tak tertandingi, menghujani seperti hujan deras, dengan ganas memusatkan serangannya pada Lin Chen. Hati-hati. Wajah Sima Tianqi dan Yang Chen berubah karena terkejut. Bagaimanapun, mereka telah menderita kerugian besar dari formasi pedang 8 ekstrim sebelumnya, ditambah dengan pengurangan kekuatan yang parah. Menghadapi serangan dahsyat dari formasi pedang 8 ekstrim, hati mereka dipenuhi kepanikan, dan ekspresi mereka menjadi tegang. Hanya Lin Chen yang tetap tenang, terkendali, dan setenang jurang yang dalam. Aura surga ekstrim pedang. Lin Chen mengeluarkan teriakan dingin. Dengan mengangkat tangannya, langit berubah menjadi pedang, dan angin kencang tak terlihat memenuhi ruang angkasa. Mengubah ki menjadi bentuk, dan angin kencang menjadi pedang, seketika memadat menjadi garis-garis kekuatan pedang. Angin kencang ki. Semua orang benar-benar ngeri, merasa bahwa kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Lin Chen tampak jauh lebih dahsyat dan ganas daripada saat formasi pemusnahan badai angin kencang. Hancurkan, gelombang, Lin Chen melambaikan tangannya, dan udara yang mengalir di langit seketika berubah menjadi garis-garis kekuatan pedang yang menakutkan, ada di mana-mana dan tak terhindarkan. Bang bang bang, gelombang. Seperti petasan yang meledak terus-menerus, pelangi pedang yang memenuhi langit, di bawah dampak dahsyat kekuatan pedang yang tak tertandingi, menjadi seperti macan kertas, hancur satu demi satu, cahaya berhamburan liar, dan bintang-bintang dingin berhamburan. Namun,
Kekuatan pedang tidak berkurang, tetapi menjadi lebih ganas, tak terbendung, dan tak terkalahkan, seperti arus listrik yang tak terhitung jumlahnya, saling bersilangan dan menyapu ke arah setiap murid sekte pedang yang hadir. Cici-cici, gelombang-gelombang. Suara robekan yang memekakkan telinga bergema, darah berceceran di langit, dan semburan kekuatan pedang yang tak terlihat langsung menembus pertahanan formasi pedang, menembus lengan kanan setiap murid sekte pedang. Gelombang. Jeritan menggema, dan pedang-pedang panjang memenuhi langit, jatuh ke tanah dan menancap ke dalam es dan salju. Satu gerakan. Hanya satu gerakan, sederhana saja. Dengan langsung menembus formasi pedang 8 ekstrim, perhitungannya tanpa ampun dan tepat, dalam sekejap, tanpa celah, melucuti pedang dari tangan setiap murid sekte pedang. Pada saat itu, seluruh dunia seolah menjadi sunyi, semua orang tampak ketakutan, bermandikan keringat dingin, gemetaran. Menakutkan. Mungkin bahkan seorang ahli alam inti emas pun tidak dapat dengan mudah melakukan ini, tetapi di tangan Lin Chen, itu begitu mudah. Jika hati Lin Chen sedikit lebih kejam, dia bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang. Tentu saja. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan ilahi yang digunakan Lin Chen tampaknya telah menguasai ranah dao pedang yang sangat mendalam. Pencapaiannya dalam dao pedang benar-benar menghantam mereka, membuat mereka benar-benar kalah. Apalagi para murid sekte pedang, bahkan Sima Tianqi dan 2 orang lainnya pun tercengang oleh gerakan Lin Chen yang hampir seperti dewa. Lin Chen tampak meremehkan dan mendengus, ada langit di balik langit, dan manusia di balik manusia. Jangan menganggap diri kalian murid sekte pedang begitu hebat lagi. Di mataku, kalian hanyalah sekelompok badut. Karena kalian tidak melukai teman-temanku, masih ada ruang untuk bermanuver. Sebelum aku berubah pikiran, kalian semua pergi. Keluar. Kata terakhir itu bagaikan petir yang menggelegar. Penghinaan. Semua orang marah dan malu, wajah mereka memerah karena amarah. Sebagai murid sekte pedang yang terbiasa bersikap arogan dan sombong di dunia luar, harga diri mereka diinjak-injak dan dilecehkan habis-habisan. Tuan, kami akui kemampuan kami lebih rendah dari Anda. Tetapi reruntuhan kuno selalu menjunjung tinggi persaingan yang adil. Apakah kalian ingin melanggar aturan dan menjadi musuh seluruh sekte pedang? Bahkan kakak senior Jian Lei pun tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kata sang ahli susunan dengan marah. Konyol, sekte pedangmu mengandalkan pengaruhmu yang kuat. Menindas murid-murid dari berbagai sekte. Berusaha memonopoli semua sumber daya. Dan kau masih berani berbicara padaku tentang keadilan. Lin Chen berkata dingin, bukankah kau selalu mengatakan bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati? Karena aturan ditentukan oleh tinju, maka sekarang aku mewakili aturan tersebut. Jika ada yang tidak yakin, silakan tantang aku. Berkuasa, mendominasi. Semua orang menggertakkan gigi karena benci, amarah mereka membuncah. Sungguh agung, saudara tanpa nama, kau benar-benar idolaku, teriak Yang Chen dengan penuh semangat, lalu dengan lega memprovokasi para murid sekte pedang, kalian para antek sekte pedang, berhentilah mempermalukan diri sendiri. Sebelum saudaraku berubah pikiran, cepatlah pergi. Jika kalian terlambat, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Tentu saja, jika kalian bersedia bersujud dan mengakui kesalahan kalian, aku akan tetap membela kalian. Seorang pendekar pedang tidak boleh dipermalukan. Sekte pedang kita jelas bukan pengecut yang berpegang teguh pada hidup dan takut mati. Sang ahli susunan sangat marah hingga ia melompat-lompat sambil meraung, saudara-saudara. Ini menyangkut martabat sekte pedang. Kita tidak boleh mundur dengan malu. Mari kita pergi bersama dan bunuh mereka. Baru saja selesai berbicara. Uset, gelombang. Sebuah bayangan samar, seolah melintasi kehampaan, langsung melintas di depan Master Arai. Para ahli susunan itu tertegun, sama sekali tidak mampu bereaksi. Senapan itu menembak burung yang menjulurkan kepalanya. Kau pasti burung itu, kan? Sebuah suara dingin terdengar acuh tak acuh, diikuti oleh niat membunuh yang mengerikan yang memenuhi udara, seperti salju musim dingin yang keras, seketika menyelimutinya. Jari bintang pedang. Ujung jarinya bagaikan pedang, dan dalam sekejap, berhenti di antara alis sang ahli susunan mantra. Karena kau tak membawa otakmu, aku akan mengambilnya untukmu. Kata Lin Chen dingin. Pedang di jarinya langsung menembus dahi ahli susunan itu. Seketika, serpihan otak berhamburan, dan lubang ki pedang menembus seluruh kepalanya. Anda. Wajah sang ahli susunan berubah pucat pasi, pupil matanya menyempit tajam, dipenuhi rasa takut dan putus asa, kesadarannya dengan cepat memudar. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, kejam dan bengis. Dalam sekejap, membunuh seorang ahli kultivator pedang bela diri spiritual 7 revolusi dalam hitungan detik benar-benar mengejutkan semua murid sekte pedang yang siap untuk bergerak. Bagian 716. Pedang di jari. Bukankah ini jurus pedang unik sekte pedang kita, jurus tubuh pedang tanpa batas? Pencapaian dao pedang orang ini sangat mendalam, sama sekali tidak sesuai dengan ranahnya sendiri, namun dia dapat menggunakannya dengan bebas. Jika dia berada di sekte pedang, dia pasti akan menjadi jenius papan atas. Mungkinkah orang ini adalah pembelot dari sekte pedang kita? Semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin, memandang dengan penuh kekaguman. Hebat, puji Yang Chen sambil tersenyum. Hebat, kau belum melihat cara orang ini, dia benar-benar kejam. Sima Tianqi mendengus pelan, tetapi di dalam hatinya, dia terpikat oleh cara Lin Chen bertindak yang kuat dan tegas.
Ayahku selalu memperingatkanku bahwa kebaikan akan ditindas oleh kejahatan, dan belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Saat berurusan dengan orang-orang hina dan tak tahu malu, selalu dibutuhkan beberapa cara. Aku sangat mengagumi kakak tanpa nama dalam hal ini, dia bertindak tanpa ampun dan tegas, memiliki pesona pribadi yang istimewa. Kata Yang Chen dengan tatapan kagum. Pesona pribadi, apakah kau diracuni? Sima Tianqi tersenyum tipis, mengingat bagaimana ia juga tanpa sadar mencurahkan isi hatinya barusan, dan diam-diam menggelengkan kepalanya, sepertinya aku juga sangat diracuni. Plop, gelombang. Wajah pengguna formasi utama itu pucat pasi, kekuatan hidupnya benar-benar hilang, tenggelam dalam es dan salju. Ekspresi Lin Chen dingin dan angkuh, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, bahkan lebih dingin dan menusuk tulang daripada angin dan salju di surga, dan dia berkata dengan dingin dan mengintimidasi, siapa lagi yang tidak yakin? Satu gerakan, langsung membunuh seorang ahli bela diri spiritual tingkat ke-7, siapa yang berani mengatakan tidak lagi? Ya Tuhan, kami kurang terampil, dan kami sungguh yakin akan hal itu. Mungkin Tuan dulunya adalah murid Sekte Pedang. Mengingat kita pernah menjadi sesama murid, saya mohon beri saya kesempatan. Reruntuhan kuno hanya terbuka sekali setiap 100 tahun, kami berjuang mati-matian untuk hidup dan akhirnya sampai di titik ini. Jika kami dipaksa berhenti di sini, bagaimana kami bisa menerimanya? Semua orang menanggung penghinaan itu dan berkompromi, memohon belas kasihan Lin Chen. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dulu, mereka banyak dan kuat, menindas orang lain dan menindas murid-murid dari berbagai sekte. Kapan mereka pernah bersikap adil kepada murid-murid dari berbagai sekte? Kata Yang Chen dengan marah. Tidak ada permusuhan, mengapa mengejar mereka sampai punah? Semua ini hanya untuk budidaya. Seluruh jalan kebenaran di bawah langit adalah satu keluarga. Jika kita dari jalan kebenaran terus-menerus bertarung dan saling membunuh. Jika klan iblis bangkit di masa depan, bagaimana kita bisa melawannya? Kita memang bukan tandingan Tuhan, tetapi kita juga memiliki harga diri. Kita lebih memilih mati daripada menyerah pada seni bela diri kita. Semua orang merasa kesal dan berdebat berdasarkan alasan yang logis. Bagus sekali, akhirnya kau mengucapkan kata-kata yang pantas. Lin Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sangat adil, jika orang lain tidak menyinggungku, aku juga tidak akan menyinggung mereka. Karena kau menginginkan keadilan, aku akan bertindak sesuai aturan. Selesai berbicara, pikiran Lin Chen bergerak, dan es serta salju yang membeku itu sekali lagi bergejolak hebat. Kekuatan ilahi ini sungguh luar biasa, sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelumnya, mereka berharap Jian Lei dapat membalikkan keadaan, tetapi melihat Lin Chen menampilkan kekuatan ilahinya dengan kuat mengguncang hati mereka. Bahkan jika Jian Lei ada di sini, dia belum tentu menjadi lawan Lin Chen. Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh, seperti penguasa es dan salju yang berdiri tenang di tengah angin dan salju, dan dia merenung, ini adalah aturan reruntuhan kuno. Karena kalian menginginkan keadilan, tentu saja aku tidak akan melanggar aturan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Adapun apakah kalian dapat melewati ujian ini, itu tergantung pada kemampuan kalian. Terima kasih. Kemurahan hati Tuhan sungguh membuat kita merasa malu. Terima kasih, Tuhan, karena telah memberi kami kesempatan. Terlepas dari hidup atau mati, kami tidak akan pernah menyerah. Semua orang menangkupkan tangan sebagai tanda hormat, seolah-olah beban berat telah terangkat. Meskipun mereka mengalami beberapa kerugian dan kesulitan meningkat, setidaknya mereka mendapatkan kembali kesempatan untuk melewati ujian tersebut. Semoga beruntung. Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh. Ia melangkah di udara, tanpa meninggalkan jejak di salju, posturnya ringan dan anggun, lalu perlahan mendarat di depan Sima Tianqi dan yang lainnya, ayo kita pergi juga. Saudara tanpa nama, apakah kau membiarkan mereka lolos begitu saja? Jika itu aku akan membasmi mereka semua untuk menghilangkan masalah di masa depan. Yang Chen tidak rela. Tidak ada permusuhan, apa kau benar-benar berpikir aku adalah iblis amarah? Lin Chen memutar matanya dan menambahkan, tapi jangan khawatir, melewati alam iblis salju tidak mudah, dan aku sudah bisa merasakan bahwa murid-murid dari berbagai sekte telah memasuki wilayah salju. Aku memperkirakan konflik dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Biarkan mereka menimbulkan masalah dengan perselisihan kecil ini, dan kita bisa menikmati kedamaian. Haha, itu langkah yang brilian. Murid sekte pedang yang hina dan tak tahu malu ini telah membangkitkan kemarahan publik. Ketika pasukan dari berbagai sekte melihat mereka, bukankah mereka akan menjadi haus darah? Yang Chen tertawa gembira. Ayo kita pergi, jalan di depan kemungkinan akan lebih sulit lagi, kata Lin Chen dengan tenang. Meskipun Sima Tianqi dan yang lainnya dipenuhi keraguan, mereka hanya bisa menelan keraguan itu dan mengikuti Lin Chen. Dan Lin Chen telah menguasai domain iblis salju. Kemanapun dia pergi, es dan salju secara otomatis surut, seolah-olah memasuki tanah tak berpenghuni, terus bergerak tanpa hambatan, yang membuat Sima Tianqi dan yang lainnya diam-diam takjub. Adapun para murid sekte pedang di belakang mereka, setelah Lin Chen dan yang lainnya pergi, mereka mulai mengatur ulang formasi pedang, maju dengan susah payah dan penuh bahaya di tengah angin dan salju yang ganas. Pada saat yang sama, pasukan dari berbagai sekte tiba satu demi satu. Haha, terlalu mudah. Kita berhasil melewati ujian lainnya. Sepertinya murid sekte pedang itu telah menyingkirkan banyak rintangan untuk kita. Mereka menyingkirkan rintangan untuk kami, tetapi kami bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun.
Semuanya harap berhati-hati, ini adalah alam iblis salju yang legendaris, sangat berbahaya. Bahkan para ahli alam inti emas pun kesulitan untuk melewatinya. Lihat, sepertinya ada orang di depan. Itu para murid Sekte Pedang. Sepertinya mereka mengalami masalah. Bajingan-bajingan ini, kita akhirnya berhasil mengejar mereka. Mereka menindas orang lain dengan mengandalkan jumlah mereka, menggunakan kita sebagai tameng, dan berapa banyak sesama murid yang mereka bunuh. Sekalipun jalan di depan adalah gunung pisau dan lautan api, kita tidak boleh membiarkan bajingan-bajingan ini lolos. Begitu para murid dari berbagai sekte melihat murid Sekte Pedang, mereka seperti musuh dari kehidupan lain, mata mereka merah dipenuhi niat membunuh, membentuk kelompok-kelompok dan menyerbu ke dalam angin dan salju yang ganas. Awalnya, pihak Sekte Pedang telah kehilangan seorang jenderal formasi utama, membuat formasi pedang 8 ekstrim menjadi tidak seimbang dan tidak stabil. Ditambah dengan cedera yang mereka alami akibat Ki Pedang Lin Chen, semakin sulit bagi mereka untuk melewati ujian. Tiba-tiba, pasukan dari berbagai sekte menyerbu, dan di tengah angin dan salju yang ganas, pembantaian kejam dengan cepat terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa selama ujian ini, Sekte Pedang menderita kerugian besar berupa hilangnya jenderal-jenderal besar, semua ahli kultivator pedang tingkat tinggi terbunuh oleh Lin Chen. Menghadapi aliansi pasukan dari berbagai sekte, mereka secara alami kehilangan keunggulan awal mereka. Hosh, hosh, gelombang. Kilauan pedang dan bayangan pedang, anak panah beterbangan saling bersilangan, jeritan pembunuhan memenuhi langit, dan bercak-bercak bunga darah menghiasi dunia es dan salju ini. Menarik, sepertinya mereka benar-benar bertarung. Kata Yang Chen dengan penuh semangat, sayang sekali aku mengalami kerugian besar kali ini, kalau tidak aku juga akan ikut bergabung dan membunuh para bajingan sekte pedang itu, sampai tak ada yang selamat. Jika kau ingin kembali, aku tidak akan melarangmu. Lin Chen memutar matanya. Hanya bercanda, dengan kau yang melindungiku, siapa yang mau mencari masalah lagi? Aku akan bermurah hati dan membiarkan mereka lolos, lagi pula, orang lain akan membereskan semuanya untukku, kata Yang Chen dengan canggung. Lin Chen menatapnya dengan jijik dan bertanya, kembali ke topik utama, apakah Anda tahu situasi di persidangan selanjutnya? Saya perlu mempersiapkan diri. Menurut ayahku, ujian selanjutnya adalah alam iblis binatang, yang merupakan ujian sulit tempat ayahku berhenti. Kata Yang Chen dengan serius. Area iblis binatang. Lin Chen mengerutkan kening. Benar sekali, ada banyak sekali binatang buas purba di alam iblis binatang. Kudengar binatang buas purba ini dibangkitkan kembali dengan metode rahasia kekuatan ilahi, hanya memiliki tubuh mereka, tanpa jiwa. Jadi binatang buas purba ini sama sekali tidak memiliki konsep kematian, mereka benar-benar ganas. Kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh, dan mengendalikan tindakan iblis binatang ini adalah jiwa naga jahat yang sangat menakutkan. Jiwa naga jahat, Lin Chen menjadi tertarik. Bukankah ini jiwa naga kuno yang ingin ditemukan oleh naga iblis darah? Iya, kata Yang Chen dengan nada hati-hati, jiwa naga jahat ini juga merupakan pengendali domain iblis binatang. Konon ia ada dalam bentuk tak berwujud, dan jiwa naganya dapat berpindah ke iblis binatang manapun sesuka hati. Iblis binatang manapun yang terikat oleh jiwa naga jahat akan dengan cepat berubah, dan kekuatan tempurnya dalam segala aspek akan langsung meroket. Jadi jiwa naga jahat ini hampir maha kuasa dan abadi. Lalu, seberapa kuatkah para iblis buas itu sendiri? Tanya Sima Tianqi dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sangat kuat, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh, iblis binatang ini telah memperoleh kekuatan formasi terlarang kuno, menempa tubuh dari baja dan tulang. Setiap iblis binatang dapat mencapai tingkat kekuatan binatang roh. Dulu, dengan kultivasi alam bela diri roh 8 revolusi milik ayahku, ia kesulitan memasuki area inti. Tentu saja, iblis binatang ini mengandung kristal binatang di dalam diri mereka. Luar biasanya, energi yang terkandung dalam kristal binatang ini bahkan lebih kuat dan lebih murni daripada binatang roh di luar. Bagi kita, ini bukan hanya penempaan seni bela diri tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan manfaat tambahan. Menarik, hati Lin Chen bergejolak. Lone Eagle dan Thundersteed telah mencapai titik terobosan penting, dan domain iblis binatang ini bisa menjadi bantuan ampuh untuk kemajuan tanpa batas. Saudara tanpa nama, aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui padamu. Kau harus menjagaku baik-baik, kata Yang Chen sambil tersenyum. Kita lihat saja, Jian Lei itu selangkah lebih maju dari kita sekarang. Jian Lei, pria itu masih hidup. Dia masih hidup dan sehat. Saudaraku, kamu bisa mengatasinya, kan? Kau terlalu menganggapku hebat. Jika aku benar-benar mampu menghadapinya, aku pasti sudah lolos dari kematian. Lin Chen meliriknya. Tanpa lingkungan khusus seperti formasi pemusnahan badai angin kencang, menghadapi seorang ahli kultivator pedang urat petir inti emas putaran kedua benar-benar sulit. Tidak lama kemudian, setelah melewati alam iblis salju, ruang bergeser, dan mereka sekali lagi memasuki lingkungan spasial yang sama sekali baru. Roar, roar, gelombang. Begitu mereka memasuki ruang berbeda, different space ini, semburan raungan keras terdengar dari dalam, mengguncang area sejauh bermil-mil. Seluruh ruang dipenuhi aura yang sangat gelisah, dan gelombang getaran kuat datang terus-menerus. Sepertinya ada seseorang yang bertarung dengan kelompok iblis buas itu, kata Yang Chen dengan terkejut. Jangan khawatir, jangan beritahu mereka dulu, kata Lin Chen dengan serius, lagi pula, kau telah mengalami kerugian yang cukup besar. Pertama, perbaiki kondisimu dan pulihkan vitalitasmu, aku akan menjadi pelindungmu. Benar, ini tidak bisa terburu-buru.
Dan barusan, menghadapi kelompok bajingan sekte pedang itu benar-benar merugikan kita. Yang Chen mengangguk dan mencari tempat untuk duduk dan bermeditasi. Melihat mereka sudah tenang, Sima Tianqi menatap langsung Lin Chen dan bertanya, tanpa pedang. Sebelumnya, selama formasi pemusnahan badai angin kencang, aku selalu ragu, tetapi karena kau mengalami kecelakaan dan terpisah dari kami, aku hanya bisa menyimpannya dalam hati. Sekarang, haruskah kau menjawabku? Kau menduga bahwa akulah pria kuat misterius yang mengejar adikmu, kan? Lin Chen balik bertanya, setelah menebak pikiran Sima Tianqi. Iya, Sima Tianqi mengangguk sedikit. Lalu, jika saya menjawab bahwa saya bukan, apakah Anda akan mempercayai saya? Tanya Lin Chen dengan ekspresi serius. Aku, Sima Tianqi terdiam dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaanmu. Jangan khawatir, kamu pasti akan menemukan adikmu, aku janji. Kata Lin Chen dengan percaya diri. Aku harap begitu. Sebenarnya, terkadang aku merasa kalian berdua cukup mirip. Sima Tianqi tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, aku tidak berharap kau adalah dia. Lin Chen hanya bisa terdiam. Jika Sima Tianqi mengetahuinya suatu hari nanti, bagaimana dia harus menghadapinya? Bagian 717. Meraung, meraung, gelombang. Ledakan iblis buas liar menggema, dan seluruh ruangan tampak bergejolak, bergetar tanpa henti, dengan hembusan angin berdesir di mana-mana. Saat ini juga, Sima Tianqi dan Yang Chen sedang melakukan kultivasi terpencil, dan meskipun Lin Chen adalah pelindung, dia tidak berdiam diri. Kesatuan surga dan manusia. Sebuah persepsi kuat dan tak terlihat secara bertahap menyebar di dalam alam iblis binatang. Sesuai dugaan, di dalam domain iblis binatang, terdapat puluhan ribu iblis binatang yang aktif. Setiap iblis binatang memiliki kekuatan tempur yang sangat dahsyat, semuanya mencapai tingkat binatang roh, dan banyak yang bahkan mencapai binatang suan. Saat persepsi Lin Chen meluas hingga sekitar 20 mil jauhnya, dia merasakan dua fluktuasi energi yang kuat, satu dari aura token api mistik bulan awan dan yang lainnya dari kekuatan petir mendalam yang luar biasa yang dilepaskan oleh petir pedang. Terlebih lagi, ritme fluktuasi kekuatan keduanya sangat intens. Sepertinya mereka terjebak oleh iblis buas, dan bertarung dengan sengit. Setelah diperiksa lebih teliti, seperti yang dikatakan Yang Chen, di antara puluhan ribu iblis binatang itu, terdapat jiwa naga jahat yang kuat yang aktif, berkeliaran di antara binatang-binatang tersebut. Kemanapun ia pergi, ia dapat dengan bebas memilih iblis binatang sebagai inang, membentuk tubuh fisik. Lin Chen takut ketahuan oleh jiwa naga jahat, dan membuatnya waspada, jadi dia tidak berani menyelidiki terlalu dalam dan secara bertahap menarik persepsinya. Seperti yang diduga, ada jiwa naga jahat yang beraksi, tetapi sifat aslinya masih belum jelas. Aku tidak berani membangkitkannya, jadi aku tidak bisa menyelidiki lebih lanjut, kata Lin Chen. Pikir. Iya, Tuan juga merasakannya. Itu memang aura klan naga kita. Naga iblis darah dengan nada berat, lalu menambahkan, seharusnya itu adalah jiwa naga kuno yang disegel. Tuan dapat merasakan jiwa naganya sangat kuat. Jika kita benar-benar menghadapinya, aku khawatir Tuan tidak akan mampu menandinginya. Aku bahkan mungkin akan diserang balik dan tubuhku direbut. Bahkan Yulao pun tak sanggup menanganinya. Lin Chen terkejut. Jangan terburu-buru, itu hanya jiwa sisa dan roh yang kalah. Sekuat apapun ia tidak bisa membentuk iklim. Selama jiwa naganya melemah, Tuan bisa mengendalikannya. Naga iblis darah dengan sungguh-sungguh. Benar sekali, saat ini, si pendekar petir itu sedang bertarung melawan jiwa naga jahat. Begitu mereka berdua menderita kerugian besar, kita bisa menuai keuntungannya. Lin Chen tersenyum, berpikir bahwa pendekar petir mungkin tidak pernah membayangkan dia bisa lolos dari maut di mulut harimau. Tepat saat dia sedang berbicara, Sima Tianqi dan Yang Chen sama-sama keluar dari pengasingan, kondisi mereka pulih hingga 80–90%. Gelombang. Sima Tianqi menghembuskan napas seperti kabut, wajahnya merona, semangatnya penuh, dan kultivasinya sedikit meningkat. Haha, kali ini, penggunaan kekuatan Suan secara paksa mendatangkan dampak buruk yang besar pada diriku sendiri. Awalnya kupikir itu akan membahayakan fisikku, tetapi tanpa diduga, ternyata itu adalah berkah tersembunyi, dan kultivasiku malah meningkat pesat. Yang Chen tertawa gembira, penuh semangat dan niat bertarung, lalu berkata dengan lantang, tanpa campur tangan para bajingan sekte pedang itu, aku akhirnya bisa sepenuhnya menunjukkan kemampuanku. Jangan terburu-buru, situasinya masih belum jelas sekarang, aku akan pergi mengintai dulu, kata Lin Chen tiba-tiba. Kau tidak bermaksud meninggalkan kami lagi, kan? Sima Tianqi mengungkapkan kecurigaannya. Jangan salah paham, aku merasakan fluktuasi kuat yang berasal dari alam iblis binatang. Mungkin saja pria bernama pedang petir itu sedang bertarung melawan gerombolan iblis binatang. Jika kita pergi ke sana, itu pasti akan menarik perhatiannya, dan itu tidak akan baik bagi kita. Kata Lin Chen dengan serius. Pedang petir, bukankah orang itu sudah mencapai tingkatan tertinggi? Yang Chen terkejut, lalu menghela napas, benar. Menurut ayahku, belum ada yang mampu mencapai tahap akhir, mereka semua berhenti di alam iblis binatang. Keutamaan dan kemampuan apa yang dimiliki pedang petir ini? Baguslah kalian mengerti. Kalian berdua tetap di sini dan jangan bertindak gegabah. Aku akan pergi dan segera kembali. Kata Lin Chen. Iya, hati-hati dengan semuanya, Sima Tianqi mengangguk sedikit. Hehe,
Saudara tanpa nama, mau kita makan daging atau sayur tergantung padamu. Kami akan menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan. Yang Chen tersenyum licik. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Lin Chen mengangguk ringan, sosoknya berubah menjadi bayangan samar dan melesat ke alam iblis binatang. Jimat mayat palsu. Meskipun memiliki teknik gerakan yang mendalam, demi keselamatan, Lin Chen tetap mengenakan jimat mayat palsu pada dirinya, menyembunyikan aura internalnya sepenuhnya. Seperti hantu, dia bergerak tanpa jejak, diam-diam mengintai menuju sumber fluktuasi tersebut. Boom, boom, gelombang. Tanah bergetar hebat, seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Berbagai iblis buas menyerbu seperti banjir, taring mereka terhunus, mata mereka berkilat dengan cahaya merah darah yang ganas, menyerbu maju dengan keganasan dan kebiadaban yang ekstrim. Desis, desis, gelombang. Mei Ying melesat seperti kok, muncul dan menghilang, tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Lin Chen bagaikan angin sisa yang tak terlihat, diam-diam aktif di dalam gerombolan iblis buas. Di tengah gerombolan yang ganas dan bergelombang itu, Lin Chen bahkan tidak bersentuhan dengan satu pun iblis buas. Akhirnya, dia berhasil menerobos masuk ke area inti. Tiba-tiba, dia melihat. Kobaran api besar membubung tinggi, terus menyebar dan bergetar ke segala arah, melawan momentum dahsyat gelombang iblis buas. Jelas sekali. Para iblis buas ini, yang telah lama hidup dalam kegelapan, pada dasarnya takut akan api dan waspada terhadap kekuatan token api mistik. Namun, kekuatan token api mistik saja tidak cukup untuk menekan seluruh gerombolan iblis buas. Masih ada kelompok-kelompok iblis buas, di bawah kendali jiwa naga jahat, yang maju tanpa rasa takut, satu demi satu, dengan raungan. 8 ledakan petir kehancuran. Dengan raungan dahsyat, guntur bergemuruh, dan petir mendalam yang tebal, seperti ular piton, menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, menyerang dengan ganas gerombolan iblis buas. Kekuatan petir mendalam, dikombinasikan dengan token api mistik, tak diragukan lagi seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Setiap iblis buas yang menyerbu ke depan akan langsung hancur lebur oleh api suan dan petir mendalam. Bahkan iblis buas tingkat mistik pun waspada. Adapun jiwa naga jahat, ia bergerak tak terlihat di dalam gerombolan iblis buas, tampaknya takut akan kekuatan token api mistik. Ia mengendalikan gerombolan iblis buas, menggunakan taktik gelombang manusia untuk menguras vitalitas petir pedang. Dan rekannya. Sepertinya jiwa naga jahat ini selama ini menahan diri dan belum benar-benar menyerang. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir bahkan pendekar petir pun akan kelelahan sampai mati. Pikir Lin Chen dalam hati. Klan naga adalah ras terkuat di zaman kuno. Kebijaksanaan yang mereka miliki tidak dapat dibandingkan dengan kalian manusia. Jika jiwa naga jahat ini tidak memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, bagaimana mungkin ia bisa bertahan begitu lama? Kata naga iblis darah dengan bangga. Sekarang bukan waktunya untuk adu kebijaksanaan. Jiwa naga jahat ini sangat licik, dan dengan kemampuan petir pedang, dia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Apakah Yu Lao punya strategi yang bagus? Lin Chen meminta bantuan. Jiwa naga jahat hanyalah jiwa sisa sekarang. Untuk menghadapinya, kau harus memberikan obat yang tepat. Kata naga iblis darah dengan serius, dan kemampuan yang dimiliki jiwa iblismu mungkin akan menjadi musuh bebuyutannya. Setelah jeda, naga iblis darah menambahkan, namun, untuk lebih aman, kalian sebaiknya membantai semua iblis buas. Dengan begitu, ia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan menghadapinya tentu akan jauh lebih mudah. Astaga, kau terlalu melebih-lebihkan Lin Chen. Iblis buas ini tak terhitung jumlahnya, masing-masing sangat ganas, dan di bawah pengawasan ketat jiwa naga jahat, bagaimana mungkin Lin Chen bisa melakukan itu? Lin Chen terdiam. Lalu, carilah cara untuk melemahkan gerombolan iblis buas, karena Tuan merasa bahwa seluruh wilayah iblis buas ini ditopang oleh sejumlah besar energi iblis buas, yang mempertahankan formasi terlarang dan jiwa naga jahat. Selama gerombolan iblis buas dilemahkan, kekuatan jiwa naga jahat pasti akan melemah. Naga iblis darah menganalisis secara detail. Kalau begitu, mari kita tunggu. Saat ini, musuh berada di tempat terbuka dan aku berada di tempat gelap. Aku akan bergerak saat si pendekar petir itu hampir tumbang. Lagi pula, orang ini masih berhutang budi padaku, aku harus membalasnya dengan cara apapun. Kata Lin Chen dengan wajah muram, mengamati pendekar petir dengan saksama. Dari balik bayangan, menunggu kesempatan. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Karena Lin Chen tidak hanya ingin melenyapkan Sword Lightning tetapi juga ingin memusnahkan seluruh gerombolan Beast Demon, dia harus mengamati seluruh situasi dan menganalisis keadaan. Di dalam seluruh gerombolan iblis buas, selain jiwa naga jahat yang bersembunyi di kegelapan dan mengawasi dengan mengancam, terdapat juga 4 iblis buas tingkat mistik yang ditempatkan di sana, yang merupakan kekuatan utama jiwa naga jahat. Mereka menjaga keempat penjuru dan belum terlibat dalam pertempuran. Keempat iblis binatang tingkat mistik ini adalah Griffon emas, ular piton raksasa kegelapan, macan tutul terbang darah merah, dan beruang iblis berlengan 4, semuanya berasal dari binatang buas prasejarah kuno. Seperti gunung-gunung besar, mereka duduk dengan hikmat, menjaga gerombolan iblis binatang di 4 penjuru. Awan petir setinggi 10.000 kaki. Petir pedang meraung, dan 10.000 kaki petir mendalam, bergulir dengan kobaran api yang dahsyat, menyebar ke segala arah. Dengan daya penghancur yang dahsyat, kelompok-kelompok iblis buas langsung hancur lebur oleh kobaran api dan petir mendalam yang dahsyat. Desis, gelombang.
Petir pedang melesat dan berkata dengan gigi terkatup, Xiao Yue. Ada terlalu banyak iblis binatang. Jiwa naga jahat ingin menggunakan kekuatan gerombolan iblis binatang untuk menguras vitalitas kita. Bertarung seperti ini tidak ada gunanya. Jika kita ingin melewati tahap ini, kau dan aku harus bekerja sama dan menerobos pengepungan dengan paksa, jika tidak, kita berdua tidak akan selamat dari kematian. Cloud Moon menyadari keseriusan situasi ini. Ia memiliki banyak keinginan yang belum terpenuhi dan tentu saja tidak ingin mati di sini. Pria besar yang menjaga pos pemeriksaan depan sekarang adalah beruang iblis berlengan 4. Meskipun kekuatan tempurnya paling kuat, mobilitasnya paling lemah. Selama kita memanfaatkan kesempatan, menerobos bukanlah hal yang sulit. Petir pedang mengirimkan suaranya, hal yang paling merepotkan sekarang adalah jiwa naga jahat, ia telah memantau setiap gerakan kita. Namun, jiwa naga jahat itu tampaknya takut akan kekuatan token api mistik. Pada saat itu, aku membutuhkan bantuanmu. Lepaskan kekuatan token api mistik dengan segenap kekuatanmu untuk membingungkan dan membatasi jiwa naga jahat. Dan aku akan memiliki kesempatan untuk melindungimu saat kalian menerobos. Situasinya genting, dan Cloud Moon tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia segera mengaktifkan token api mistik tanpa ragu-ragu, mengumpulkan api suan yang kuat. Untung. Selama pertarungan melawan Yanmo, token api mistik menyerap banyak energi api. Jika dilepaskan dengan kekuatan penuh, itu akan cukup untuk menghancurkan binatang suan, tetapi akan menghabiskan banyak energi Cloud Moon sendiri. Namun, mengingat situasi saat ini, Cloud Moon tidak punya pilihan lain selain mempercayai Sword Lightning. Hah, aura yang begitu kuat, ini kekuatan dari token api mistik. Lin Chen terkejut dan berpikir dalam hati, sepertinya pedang petir dan rekannya ingin menerobos. Sepertinya kita juga perlu bersiap. Waktunya belum tepat, sepertinya mereka akan mengalami kerugian, kata naga iblis darah. Bagaimana bisa, Lin Chen tidak mengerti. Bahkan kau bisa memikirkannya, apakah kau benar-benar berpikir jiwa naga jahat mudah ditipu? Jangan lupa, jiwa naga jahat adalah makhluk yang sangat cerdas. Dan strateginya sangat cerdik, meskipun beruang iblis 4 lengan relatif lambat dalam hal mobilitas. Jika ia menyatu dengan kehendak jiwa naga dari jiwa naga jahat, kekuatan tempur keseluruhan beruang iblis 4 lengan akan meningkat secara mengerikan. Naga iblis darah merenung, jika itu tuan, mundur untuk maju adalah strategi terbaik. Perhatikan saja dengan saksama, berdasarkan pengalaman tuan selama bertahun-tahun, mereka pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ini, Lin Chen merasa bimbang. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Sword Lightning, tetapi untuk Cloud Moon, bagaimana mungkin Lin Chen membiarkannya dalam bahaya? Tuhan tahu kau peduli dengan hidup atau mati wanita ini. Jangan khawatir, jiwa naga jahat belum mendeteksi kehadiranmu. Dengan kemampuanmu, tidak akan sulit untuk menyelamatkannya. Naga iblis darah menyampaikan suaranya, jadi jangan bertindak gegabah sekarang. Beradaptasilah dengan keadaan. Dipahami. Lin Chen menunggu dengan waspada, mata emasnya tajam, tatapannya sepenuhnya terfokus pada Cloud Moon. Bagian 718. Meraung, gelombang. Seperti gelombang ganas, gerombolan binatang buas itu menyerbu maju, memperlihatkan taring dan cakar mereka, tanpa takut mati. Suara guntur ki pedang. Pedang petir dengan mantap menjaga bulan awan, mengayunkan pedang panjangnya dengan liar. Guntur memenuhi langit, bergemuruh dan berbenturan, dengan brutal dan mendominasi menghancurkan kelompok-kelompok iblis buas. Sebagai kultivator pedang inti emas urat petir, apapun di bawah binatang suan sama lemahnya dengan kertas. Namun, banyaknya binatang buas sangat menguras tenaga, ditambah dengan jiwa naga jahat yang diam-diam menimbulkan masalah, membuat pertempuran yang berkepanjangan menjadi tidak menguntungkan bagi pedang petir. Sialan, seandainya aku memiliki pedang petir surga, binatang-binatang buas ini tidak akan berani membuat masalah. Petir pedang menggertakkan giginya karena benci. Untuk menerobos, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan token api mistik sekarang. Saat ini juga, Cloud Moon sedang mengumpulkan kekuatan, seluruh tubuhnya perlahan-lahan bersinar dengan api yang kuat dan membakar. Melepaskan energi token api mistik tanpa ragu-ragu memberinya beban yang besar, kondisinya menjadi agak melemah, dan wajahnya yang lembut menjadi pucat. Lin Chen selalu merasa bahwa tindakan Cloud Moon agak kurang bijaksana, tetapi dari sudut pandang Cloud Moon, dia tidak punya pilihan lain. Lin Chen hanya bisa menyembunyikan auranya, mendekat secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Pada saat yang sama, jiwa naga jahat yang tersembunyi dalam kegelapan juga tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Jiwa naga yang tak berbentuk itu terus-menerus memancarkan tekanan yang mengerikan, anehnya meluncur menembus gerombolan besar iblis buas. Xiao Yue, teriak petir pedang. Mendengar ini, ekspresi Cloud Moon berubah garang, dan dia menggigit giginya yang halus. Naga pembakar 9 langit. Cloud Moon mengeluarkan teriakan lembut, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan token api mistik. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan token api mistik mengeluarkan dengungan yang kuat, seperti matahari terbenam, disertai suhu tinggi yang mengerikan. Semburan api yang besar mengalir keluar seperti banjir, meluap dengan ganas ke segala arah. Meraung, gelombang. Dengan raungan seperti guntur dan lolongan naga, lautan api yang tak terbatas, bergelombang seperti arus deras, meraung dan menyapu naga-naga api raksasa yang panjang dan membakar. Membawa arus yang menghancurkan, mereka menghanguskan kehampaan, bergerak dengan kecepatan guntur, berpacu dan menyapu ke segala arah. Bum bum bum, gelombang.
Ledakan terus-menerus, seperti letusan gunung berapi, kobaran api menelan langit, menutupi seluruh ruang angkasa. Naga api yang ganas dan tak tertandingi menyapu segala sesuatu di jalannya, membakar apapun yang mereka temui. Melolong, gelombang. Dengan lolongan tragis, kelompok-kelompok iblis buas dilahap dan dibakar oleh naga-naga api panjang yang melahap dan melahap, berubah menjadi abu. Menakutkan. Kekuatan yang dilepaskan oleh token api mistik dalam kekuatan penuh bahkan membuat jiwa naga jahat merasa takut. Setelah itu, di bawah kendali Cloud Moon, naga-naga api yang panjang dan membara saling berjalin dan menari, menyapu ke segala arah. Meraung seperti guntur dan bergerak secepat kilat, mereka dengan ganas menyapu ke depan, dengan marah melilit beruang iblis berlengan 4. Meraung, gelombang. Puluhan naga api panjang yang mem-scorching berhasil menerobos gerombolan iblis buas, melilit beruang iblis berlengan 4 seperti sulur yang kusut, saling terkait dan membakarnya. Raungan, gelombang. Beruang iblis berlengan 4 mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya yang besar terjerat rapat oleh naga-naga api panjang yang mem-scorching. Gelombang api yang sangat panas membakar beruang iblis berlengan 4 dengan ganas. Iya. Di bawah kekuatan ilahi yang dahsyat dari token api mistik, jiwa naga jahat tidak berani mendekat dengan mudah. Lin Chen juga terkejut. Karena ada kesempatan untuk menerobos, Lin Chen tidak ikut campur secara paksa. Manfaatkan momen ini. Sword Lightning telah selesai mengumpulkan kekuatan. Tubuhnya yang kekar bergetar, memancarkan kilat yang cemerlang dan menyilaukan. Sebuah kekuatan petir yang dahsyat, seperti hukuman surgawi tak tertandingi yang telah lama terpendam, muncul dari kehampaan. Segel petir yang dahsyat. Pedang petir meraung dan dengan cepat membentuk segel tangan. Dalam sekejap, kilat yang berkilauan dengan cepat mengembun, seketika membentuk segel petir yang sangat besar. Seluas gunung, ia menutupi seluruh ruang hampa, memadatkan atmosfer, dan menyebabkan distorsi. Gemuruh, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat. Segel petir raksasa, seperti puncak kuno, tampak membawa miliaran petir, menghadirkan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Ia merobek kekosongan, meretakkan tanah, dan sangat ganas serta tanpa ampun. Dengan kekuatan 10.000 petir, ia menghantam beruang iblis berlengan 4 dengan keras, yang terjerat dan terikat oleh naga api mendalam. Dengan pemogokan ini, bersamaan dengan pilar petir setinggi 10.000 kaki, benda itu melesat ke bawah. Di bawah kobaran dan erosi kekuatan token api mistik, pertahanan luar beruang iblis berlengan 4 telah lenyap, membuatnya tidak mampu melawan. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat dan menakutkan dari segel petir mendalam, ia sama sekali tidak mampu menanggung bebannya. Boom, gelombang. Petir menyambar, menciptakan gelombang riak yang mengerikan. Gelombang energi yang menggelegar, seperti gelombang pasang yang meluap, meraung dan menyebar. Iblis buas di dekat beruang iblis berlengan 4 hancur sebelum mereka sempat berteriak. Melolong, gelombang. Beruang iblis berlengan 4 meraung marah. Di bawah gempuran dahsyat segel petir yang mendalam, tanah di bawah kakinya retak, dan tubuhnya yang besar ambruk. Tubuh binatangnya yang keras, di bawah kehancuran dan kerusakan akibat petir dahsyat yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan mesin penghancur tanpa ampun, memotong tubuhnya inci demi inci. Akhirnya, ia tak mampu menahan beban tersebut dan staminanya pun habis. Retak, gelombang. Dengan suara retakan yang tajam, beruang iblis berlengan 4 mengeluarkan lolongan tragis. Tubuh binatangnya yang besar dan menyerupai gunung hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca, roboh dan berantakan. Gemuruh, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, beruang iblis berlengan 4 itu hancur total. Ayo, gelombang. Sword Lightning tidak ragu-ragu. Dia melepaskan ular petir, melilitkannya di sekitar Cloud Moon, dan melayang ke udara. Memanfaatkan celah pertahanan yang dijaga oleh beruang iblis berlengan 4, dia dengan cepat menerobos. Namun, saat ini, raungan, gelombang. Raungan, disertai dengan kekuatan naga yang menakutkan, mengguncang dan memutar ruang hampa. Seberkas cahaya keemasan, tanpa peringatan apapun, menerobos udara. Griffin emas. Itu benar. Saat beruang iblis berlengan 4 menemui akhir tragisnya, jiwa naga jahat, yang mengetahui situasinya buruk, dengan cepat menempelkan dirinya ke tubuh Griffin emas. Dapat dibayangkan bahwa Golden Griffin sudah merupakan binatang suan, dan dengan penggabungan jiwa naga yang kuat, kekuatan tempurnya secara keseluruhan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, tubuh pertempuran Golden Griffin sangat tangguh, tubuhnya seperti emas, sekeras baja. Boom, gelombang. Pelangi keemasan yang cemerlang, dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dan tak tertandingi, menerobos kehampaan dengan ganas, menyerbu ke arah petir pedang. Ekspresi Sword Lightning berubah drastis. Dia tidak menyangka reaksi Evil Dragon Soul akan secepat itu. Terlebih lagi, dia baru saja melepaskan segel petir mendalam, yang menghabiskan banyak kekuatan petir mendalam. Dalam konfrontasi langsung, dia bukanlah tandingan Golden Griffin yang menyatu dengan Evil Dragon Soul. Namun, karena Sword Lightning telah memutuskan untuk menerobos, dia tentu saja memiliki jalan keluar. Tiba-tiba, hati Sword Lightning berubah kejam, dan dia berkata dengan dingin, jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Xiao Yuesimei, maafkan aku. Setelah berbicara, sosok Sword Lightning berkelebat, dan kekuatan telapak tangan yang tak terlihat benar-benar mendorong Cloud Moon keluar.
Tak perlu dikatakan lagi, Cloud Moon telah sepenuhnya menghabiskan energi dari Mystic Fire Token, memperoleh kekuatan yang sangat besar tetapi juga membayar harga yang sesuai, menyebabkan kerusakan dan dampak buruk yang besar pada dirinya sendiri. Saat kesadaran Cloud Moon tersentak bangun, dia ketakutan melihat Golden Griffin menyerbu ke arahnya dengan sangat ganas. Wajahnya yang lembut seketika pucat pasi, seperti mayat, dan dia melontarkan kata-kata penuh kebencian, keji. Meskipun Sword Lightning tergila-gila pada Cloud Moon, dia lebih peduli pada hidupnya sendiri. Tentu saja. Dengan kekuatan dan kondisi Cloud Moon saat ini, dia hanyalah umpan meriam belaka, bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi Golden Griffin. Namun, Cloud Moon dapat memberi Sword Lightning waktu singkat untuk melarikan diri dan juga membingungkan Evil Dragon Soul. Jadi, saat Golden Griffin menyerbu ke arah Cloud Moon, Sword Lightning berubah menjadi kilat dan langsung melarikan diri. Awalnya, ketika Sword Lightning mengalahkan beruang iblis berlengan 4, dia tidak lupa untuk membantu menyelamatkan Cloud Moon. Lin Chen berpikir bahwa Cloud Moon memiliki posisi penting di hati Sword Lightning. Namun, seberapapun ia menghitung, ia tidak memperhitungkan bahwa pada saat hidup dan mati, Sword Lightning justru akan menggunakan wanita yang ia cintai sebagai tameng untuk melarikan diri dan menyelamatkan dirinya. Ia benar-benar manusia hina. Meraung, gelombang. Griffin emas, dengan mata merah darah, menyerbu maju dengan ganas. Terutama kekuatan naga yang menakutkan yang dipancarkannya, yang hampir memadamkan jiwa Cloud Moon. Wajah halus Cloud Moon pucat pasi, dan dia benar-benar putus asa. Di hadapan kekuatan yang mengerikan itu, dia sepenuhnya menyerah dan tidak mampu melawan. Matanya redup, tetapi sosok Lin Chen tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Dia tersenyum getir dan getir, jadi kau begitu dalam di hatiku. Saat dia berbicara, semuanya sudah terlambat. Kilat bintang. Pedang yang berkilauan, seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan. Tiba-tiba, tanpa diduga. Bahkan Evil Dragon Soul yang sangat cerdas pun tidak menyangka bahwa kartu truf yang ampuh akan muncul begitu saja. Cih, gelombang. Darah binatang buas berceceran. Pedang api es, perpaduan es dan api, yang semakin diperkuat oleh aura pedang tanpa batas, memiliki ketajaman yang tak tertandingi, melesat menembus langit. Dengan satu serangan, pedang itu langsung menembus dahi Griffin emas. Dalam keadaan trans, sebuah lengan kokoh, seperti bulan sabit, melingkari pinggang ramping Cloud Moon. Hah! Pikiran Cloud Moon tersentak. Dia bahkan tidak melihat wajah Lin Chen dengan jelas sebelum dia menabrak pelukannya. Entah mengapa, dalam pelukan yang tampaknya akrab ini, Cloud Moon tiba-tiba merasa sangat aman dan hangat. Meskipun Lin Chen berhasil melancarkan serangan mendadak, menusuk kepala Golden Griffin dengan satu pedang, semua Beast Demon di sana sudah setengah mati, sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak jiwa naga jahat. Jadi, serangan pedang ini tidak sepenuhnya membunuh Golden Griffin. Sebaliknya, di bawah kehendak jiwa naga yang kuat dari jiwa naga jahat, ia dengan putus asa mengeluarkan cakar baja dan menyerang Lin Chen dengan amarah yang dahsyat. Hati-hati, seru naga iblis darah. Serangan Golden Griffin terlalu ganas, dan Lin Chen tidak punya waktu untuk mengubah gerakannya. Perisai bela diri ilahi. Lin Chen mengangkat tangannya dan memperlihatkan sebuah perisai, dengan kekuatan naga emas melindungi tubuhnya. Boom, gelombang. Cakar binatang buas yang ganas dan mengerikan, membawa bertonton kekuatan, menghantam perisai bela diri ilahi dengan keras. Gelombang kejut yang menakutkan terus-menerus, membawa kekuatan jiwa naga, menembus tubuhnya seperti guntur. Meskipun perisai bela diri ilahi menangkis sebagian besar kekuatan, dengan kekuatan naga emas Lin Chen yang melindunginya, dia mampu menahan serangan Griffin emas. Namun, kekuatan jiwa naga yang dahsyat itu secara langsung berdampak pada pikiran Lin Chen. Dalam sekejap, pikiran Lin Chen terguncang, dan kesadarannya menjadi kabur sesaat. Dalam keadaan tergesa-gesa, naga iblis darah langsung melepaskan kekuatan naganya, berbenturan hebat dengan jiwa naga jahat. Kekuatan naga. Jiwa naga jahat juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka ada aura serupa yang tersembunyi di dalam tubuh Lin Chen. Ah! Gelombang, tubuh dan jiwa Lin Chen terguncang hebat. Tenggorokannya terasa perih, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Kesadarannya terbangun, tetapi ia terlempar dengan keras oleh kekuatan yang mengerikan. Bang! Gelombang. Lin Chen mendarat di tanah, berusaha menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, sialan. Sepertinya rencana ini tidak bisa mengimbangi perubahan. Tapi setidaknya aku selamat. Karena Lin Chen muncul entah dari mana dan menghadapi jiwa naga jahat secara langsung, dia memberi pedang petir waktu untuk melarikan diri. Saat ini juga, Sword Lightning berhasil lolos dari gerombolan monster. Ia tak kuasa menoleh ke belakang dan melihat sesosok yang dari kejauhan tampak asing sekaligus familiar, memegang Cloud Moon yang secara ajaib masih hidup dengan satu tangan, berdiri dengan gagah di tengah gerombolan monster. Hah, siapa pria itu? Sword Lightning sangat terkejut. Dia berpikir sejenak, menyadari, dan berkata dengan marah, jadi itu Lin Chen. Kau akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu. Yang aneh adalah, apa hubungannya dengan Xiao Yue Simei? Sampai-sampai melindunginya dengan begitu putus asa. Iya, Lin Chen saat ini menggunakan identitas, tanpa pedang. Pada saat formasi pemusnahan badai angin kencang, Jian Lei mengingatnya dengan jelas, dia mungkin akan mengenalinya bahkan jika dia telah berubah menjadi abu. Bagian 719. Kesalahan hitung. Awalnya,
Lin Chen bermaksud menggunakan kekuatan jiwa naga jahat untuk melenyapkan petir pedang dalam satu serangan. Namun, karena kehati-hatian dan kesalahan perhitungan Lin Chen, Sword Lightning mendapat kesempatan untuk melarikan diri, dan malah menjebak Lin Chen. Ya, kini, jiwa naga jahat merasakan aura sesama jenis pada Lin Chen, yang merupakan kesempatan baginya untuk terlahir kembali. Seluruh perhatiannya terfokus pada Lin Chen. Gerombolan iblis buas yang seperti gelombang pasang, bagaikan tembok yang tak tertembus, mengelilingi Lin Chen, tampak ganas. Adapun Sword Lightning, dia diabaikan oleh Evil Dragon Soul. Saat ini juga, Sword Lightning tersadar dan tertawa penuh kemenangan, haha. Lin Chen, masih hebat, kau benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, menyembunyikan dirimu begitu dalam. Jika kau tidak begitu mengkhawatirkan wanita ini, aku khawatir Tuan Muda tidak akan tahu ketika dia disergap olehmu. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Seorang murid Sekte Pedang, kau sekali lagi telah menyegarkan pemahamanku tentang murid Sekte Pedang. Lin Chen menegur dengan dingin, bajingan hina dan tak tahu malu seperti itu bahkan tidak pantas mati 10.000 kali. Manusia berjuang untuk dirinya sendiri, atau surga akan menghukumnya. Hidup itu berharga, kultivasi itu sulit. Di hadapan kehidupan yang berharga, segala sesuatu yang lain hanyalah awan yang fana. Petir pedang mencibir, aku akui aku tidak sehebat dirimu, yang rela mengabaikan hidup dan mati demi seorang wanita. Karena kau ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik, maka Tuan Muda mendoakan kalian berdua sebagai sepasang kekasih yang mati di neraka. Aku permisi. Uset, gelombang. Suara dentingan pedang terdengar. Lin Chen memegang wanita cantik itu dengan satu tangan dan menggenggam pedangnya dengan tangan lainnya, berkata dingin, atas nama pedang, jika aku tidak menodaimu sedalam 3 kaki dengan darah, hubunganku dengan pedang di kehidupan ini akan terputus, dan aku akan meninggalkan pedang selamanya. Cek-cek gelombang sumpah yang begitu menggugah dan penuh racun. Apakah Tuan Muda harus takut? Petir pedang mencibir, menyeringai sinis dengan puas, sayangnya, apakah kau akan selamat atau tidak masih belum diketahui. Terlebih lagi, bahkan jika kau berhasil lolos secara kebetulan, berurusan denganmu semudah membalikkan telapak tangan bagi Tuan Muda. Kau tidak perlu pamer di depan Tuan Muda, kalau tidak Tuan Muda hanya akan menganggapnya sebagai lelucon bodoh. Kalau kau mau pergi, pergilah, dan bersihkan lehermu. Aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Balas Lin Chen dengan dingin. Haha, bukit-bukit hijau tetap ada, air-air hijau mengalir. Kita akan bertemu lagi. Kuharap kau selamat sendirian. Tuan Muda pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping dan membalas penghinaan ini. Pedang petir tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan, melesat dan berubah menjadi guntur, melesat di udara. Itu benar. Asalkan dia berhasil melewati ujian terakhir, Sword Lightning bisa mencapai inti harta karun reruntuhan kuno. Dan masih ada 9 hari sebelum reruntuhan kuno ditutup. Setelah mendapatkan harta karun tertinggi kuno, dia akan punya banyak waktu untuk menghadapi Lin Chen. Gelombang. Cloud Moon terbangun, wajahnya pucat pasi karena kelelahan yang berlebihan. Dengan lesu ia membuka matanya, dan melihat wajah yang asing di hadapannya, tetapi mata istimewa itu terpatri dalam hatinya. Apakah itu kamu? Tanya Cloud Moon dengan lemah. Iya, Lin Chen tidak membantahnya. Ini semua salahku karena terlalu berambisi meraih kesuksesan, mempercayai penjahat, dan bahkan melibatkanmu, kata Cloud Moon dengan nada meminta maaf dan merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku tidak menyangka Sword Lightning begitu keji. Jangan khawatir, aku pasti akan membalas budimu. Lin Chen bersumpah. Terima kasih. Napas Cloud Moon lemah, emosinya sangat kompleks. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, tapi aku tidak mengerti. Kau dan aku tidak punya hubungan keluarga, dan aku tahu latar belakangmu. Dulu aku bahkan ingin membunuhmu, namun mengapa kau berulang kali membantuku? Entahlah, mungkin aku memiliki hati yang penuh belas kasih, Lin Chen bercanda. Pandai bicara, tidakkah kau melihat situasi yang sebenarnya? Kau masih saja bercanda, Cloud Moon memutar matanya. Lalu kenapa? Bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api penyucian Asura, aku sudah melewatinya semua. Apa yang perlu ditakutkan dari sekadar kesulitan? Kata Lin Chen dengan angkuh. Selesai berbicara. Aura Lin Chen berubah drastis. Sebuah niat pedang yang luas dan kuat, seperti gelombang pasang, menerjang keluar. Dia memandang ke segala arah, mengamati para binatang buas, dan meraung dengan dominasi mutlak, siapapun yang menghalangiku, matilah. Aura ini, niat membunuh ini. Bahkan jiwa naga jahat yang bersembunyi di antara para binatang buas pun merasa waspada. Namun, seekor naga memiliki kekuatan naga, dan tentu saja tidak akan mundur karena beberapa kata dari Lin Chen. Boom, gelombang. Kekuatan naga melonjak, seketika menyulut amarah semua iblis buas. Satu demi satu, iblis buas yang sangat ganas, dengan mata merah menyala, memenuhi langit dengan niat membunuh, mengumpulkan momentum, dan bersemangat untuk bergerak. Pada saat yang sama, gelombang tekanan kekuatan naga yang dahsyat dan tak terlihat, membawa kekuatan yang mengerikan, melonjak dan menyebar. Seketika, angin kencang bertiup, menghancurkan seluruh ruang hampa, membuatnya tampak seperti sesuatu yang gaib. Gelombang, tubuh mungil Cloud Moon bergetar. Tanpa perlindungan token api mistik, dia tidak bisa menahan tekanan kekuatan naga. Hanya dengan hati yang sekeras batu karang seseorang bisa tak kenal takut. Gumam Lin Chen. Cloud Moon sepertinya mengerti, menenangkan pikirannya.
Lin Chen tidak ragu-ragu, langsung memasukkan inti roh iblis tingkat tinggi ke dalam mulut Cloud Moon, dan berkata dengan percaya diri, fokuslah saja pada pemulihanmu. Selama aku masih bernapas, aku akan memastikan keselamatanmu. Jantung Cloud Moon berdebar kencang. Melihat profil Lin Chen yang tegas, dia merasakan lebih dari sekadar rasa terima kasih kepada Lin Chen, dia terukir dalam-dalam di jiwanya, takkan pernah pudar. Terima kasih gelombang, wajah cantik Cloud Moon memerah. Dia tidak lagi ragu dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Saat ini juga, Lin Chen berdiri di tengah 10.000 binatang buas, seperti seekor bangau di antara ayam-ayam, auranya sangat mengesankan. Meskipun jiwa naga jahat adalah makhluk yang sangat cerdas, ia tidak mampu memahami manusia yang muncul entah dari mana dan memiliki kekuatan klan naga ini. Untuk sesaat, ia tidak berani bertindak gegabah. Senior naga darah, Lin Chen telah melakukan kesalahan perhitungan kali ini. Tidak ada cara untuk menghindarinya sekarang. Sepertinya akan ada pertempuran yang sengit. Lin Chen mengirimkan suaranya secara diam-diam, terus waspada terhadap para monster. Tuan sudah memberitahumu, kau akan mati di tangan seorang wanita cepat atau lambat. Kesempatan bagus barusan benar-benar kau sia-siakan, dan malah kau terjebak. Naga iblis darah mendengus, sangat tidak senang. Aku selalu bertindak berdasarkan prinsip. Aku tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Lin Chen dengan tegas mempertahankan pendiriannya. Prinsip, Tuhan terlalu malas untuk repot-repot mengurusmu. Kau boleh mengabaikanku, tapi senior tidak berencana menyerap jiwa naga jahat ini, kan? Lin Chen yang baik, apakah kau mencoba merencanakan sesuatu melawan Tuan? Aku tidak akan berani. Hanya saja, kau dan aku sekarang berada di kapal yang sama. Selain bertarung berdampingan, tidak ada jalan keluar lain. Karena kau telah mengabaikan prinsipmu dan membantuku beberapa kali, kau pasti tertarik pada jiwa naga jahat ini. Orang ini sudah merasakan keberadaan Tuan. Tanpa sepenuhnya memahami Anda, dia pasti tidak akan bertindak terlalu gegabah. Dan Tuan belum memikirkan rencana yang lebih baik untuk saat ini. Aku akan mengulur waktu sementara Tuan mengamati dengan cermat. Baiklah, aku juga sangat ingin bertarung. Ini kesempatan langka bagiku untuk mengasah kemampuan. Mata emas Lin Chen berbinar, niat bertarungnya melambung tinggi. Dia juga ingin menguji kekuatan pedang api es. Setelah kebuntuan yang panjang, di bawah kehendak jiwa naga jahat, seekor Meng Hu bertaring, yang kekuatan tempurnya setara dengan binatang roh tingkat 9, meraung marah dan menyerbu maju. Jelas sekali, itu untuk menguji kekuatan Lin Chen. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, terlalu percaya diri. Ekspresi Lin Chen berubah dingin. Dengan ayunan pedangnya, ujung yang tajam dan tak terbatas itu membelah udara, secepat bayangan. Cah! Gelombang. Dengan suara robekan di udara, Meng Hu yang sedang menyerang langsung terbelah menjadi dua. Permukaan yang terbelah itu sehalus cermin, tanpa ada darah yang tumpah. Sangat tajam. Lin Chen terkejut. Ini adalah binatang roh tingkat 9, namun dia merasa telah membunuhnya seketika dengan usaha minimal. Di bawah alam inti emas, Lin Chen jelas merupakan raja yang tak terkalahkan. Ujian kedua ini benar-benar mengejutkan jiwa naga jahat. Tentu saja, semakin kuat Lin Chen, semakin besar pula godaan bagi jiwa naga jahat. Lin Chen tampak dingin dan angkuh, berkata dengan nada menghina, naga jahat. Karena kau ingin merebut tubuhku, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan gunakan cara-cara dangkal seperti itu, sungguh memalukan. Merasakan provokasi Lin Chen, kekuatan naga yang mengisi kehampaan menjadi semakin kuat, menyapu gelombang amarah yang tak terlihat dan langsung mengaktifkan semua iblis buas. Roar, roar, gelombang. Mengaum di seluruh langit, iblis buas dari segala arah, seperti banjir yang meluap, meraung seperti guntur, melepaskan aura buas yang luas dan menakutkan, tampak liar dan ganas. Seperti gunung yang runtuh dan bumi yang retak, mereka menyerbu maju dengan perkasa. Jelas sekali. Jiwa naga jahat ingin memperlakukan Lin Chen seperti yang dilakukannya pada pedang petir, menggunakan gerombolan iblis buas yang tak terbatas untuk menguras energi Lin Chen. Meskipun kultivasi Lin Chen tidak setinggi SWOT Lightning, dalam hal teknik gerakan, kemampuan persepsi, dao pedang, dan keberanian, Lin Chen jelas lebih unggul daripada SWOT Lightning. Terutama di bawah persatuan langit dan manusia, bahkan melawan 1000 pasukan, Lin Chen dapat bergerak bebas. Uset, gelombang. Lin Chen berubah menjadi bayangan, memegang Cloud Moon dengan mantap di satu tangan dan pedangnya di tangan lainnya. Dia bergerak seperti hantu di tengah gelombang binatang buas yang mengamuk, menembus celah-celah tak terhitung jumlahnya di antara gerombolan binatang buas itu. Kilat bintang. Pedang itu bagaikan seberkas cahaya, tanpa bentuk dan tanpa bayangan. Pedang api es telah mencapai tingkat senjata misterius kelas tinggi, mampu memotong besi seperti lumpur dan tidak dapat dihancurkan. Dikombinasikan dengan ki pedang tanpa batas milik Lin Chen, ketajaman setiap serangan pedang tidak kalah dengan kekuatan petir mendalam. Lebih ganas lagi, di bawah persatuan langit dan manusia serta pengawasan mata emasnya, Lin Chen tidak menyerang membabi buta dengan kekuatan brutal seperti petir pedang. Setiap serangan pedang dihitung dengan cermat. Hosh, hosh, gelombang. Ki pedang, bagaikan benang sutra, terjalin dan melesat. Kemanapun ia pergi, tubuh-tubuh binatang terbelah. Lin Chen memegang wanita cantik itu di satu tangan dan pedangnya di tangan lainnya, bergerak menembus gelombang binatang buas yang luas dan tak berujung, menyerang dengan bebas, menembus kemana-mana, tak terkalahkan, tak ada sehelai daun pun yang menyentuhnya, bergerak dengan mudah.
Dia bagaikan Meng Hu yang menerkam kawanan domba, tanpa ampun membantai anak-anak domba yang tak berdaya. Setiap tebasan pedang langsung menuju titik vital, tanpa ragu-ragu. Setiap tebasan pedang berakibat fatal. Jiwa naga jahat juga tercengang. Ia tidak menyangka teknik gerakan Lin Chen begitu cepat, dan serangannya begitu menentukan dan tanpa ampun. Bahkan 1000 pasukan pun tidak bisa mengepung Lin Chen. Namun yang membingungkan adalah, meskipun kultivasi Lin Chen jauh lebih rendah daripada Sword Lightning, dia justru lebih sulit untuk dihadapi. Cah, gelombang. Ki pedang menyapu keluar, api es menyatu, kekuatan pedang menyertainya, memotong emas dan giok, tak terbendung. Tiba-tiba, seekor iblis buas yang perkasa langsung terbelah menjadi dua oleh ki pedang sebelum sempat berteriak, kekuatannya luar biasa dan melampaui akal sehat. Haha, sungguh mengasyikkan. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, membunuh dengan penuh kepuasan, sambil dengan santai memanen kristal binatang buas. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Lin Chen telah membunuh ratusan iblis buas. Meskipun gerombolan iblis buas itu banyak, jika Lin Chen terus membantai tanpa henti, mereka tidak akan mampu menahan pembantaian dahsyatnya. Dan jiwa naga jahat, yang melayang di antara 10.000 binatang buas, terus-menerus memantau setiap gerakan Lin Chen, mengendalikan kelompok iblis binatang untuk tanpa henti menyerang dan mengejar Lin Chen tanpa takut mati. Hosh, hosh, gelombang. Satu langkah, satu pedang. Dengan kekuatan pedang api es yang dilepaskan, Lin Chen tak terkalahkan di bawah level binatang Suan. Seperti memanen gandum, dia membantai iblis binatang satu demi satu tanpa ampun. Anggota tubuh dan tubuh yang patah berserakan di mana-mana. Pedang Lin Chen secepat kilat, niat membunuhnya melambung tinggi. Dia tertawa kegirangan, haha. Naga jahat bodoh. Jika kau tidak berani menyerang, maka aku akan membantai semua ikan dan udang kecil di sini. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau. Mendengar ini, jiwa naga jahat itu sangat marah. Jiwa naga yang perkasa itu menyatu ke dalam ular piton gelap raksasa. Setelah melakukan pengujian dalam waktu lama, jiwa naga jahat akhirnya memutuskan untuk menggunakan kartu andalannya. Bagian 720. Ya, Lin Chen terlalu licik, bahkan puluhan ribu iblis buas pun tidak dapat mengepung Lin Chen. Penyelidikan lebih lanjut tidak ada gunanya. Boom, gelombang. Dengan suara dentuman keras, batu-batu berhamburan kemana-mana. Seekor ular piton raksasa berwarna hitam pekat, setebal beberapa zang dan sepanjang gunung. Terintegrasi dengan jiwa naga yang kuat, kekuatan tempur ular piton raksasa hitam pekat itu menjadi sangat menakutkan. Tiba-tiba, ekornya menyapu, seperti naga ilahi, langsung menyapu kelompok-kelompok iblis buas. Pasir dan batu beterbangan di sepanjang jalan, disertai dengan kekuatan dahsyat dan menakutkan dari jiwa naga, menyerbu dengan ganas seperti guntur liar. Jangan biarkan dia mendekat, naga iblis darah mengirimkan suaranya. Binatang buas ini tidak bisa melukaiku. Mata emas Lin Chen berubah hitam, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi cahaya iblis. Gelombang ki iblis purgatori yang menyeramkan menyembur keluar seperti air pasang, seluas lautan. Kemudian, sesosok bayangan iblis yang agung, layaknya Raja Iblis Abadi, berdiri tegak di udara, memandang ke segala arah. Gelombang kehendak jalur iblis yang menakutkan terpancar dari tubuhnya, dan seluruh ruang menjadi gelap gulita. Shenluo Fientin. Cahaya iblis memenuhi langit, memancar saling bersilangan, berjalin dan menari, melingkar seperti jaring. Seperti menenun jaring iblis yang padat, mereka melingkar menuju ular piton raksasa gelap yang sedang menyerang. Api iblis. Kobaran api iblis gelap yang berkobar membakar di dalam cahaya iblis yang melingkar, seperti asam sulfat mematikan, dengan ganas mengikis ular piton raksasa yang gelap itu. Mengaum, gelombang. Ular piton raksasa berwarna gelap itu meraung, berguling-guling kesakitan. Tiba-tiba, seolah-olah jiwa tak terlihat seketika terlepas dari ular piton raksasa yang gelap itu. Lin Chen tidak bersikap sopan, dia dengan ganas dan tanpa ampun melepaskan kekuatan iblis gelap, menyapu dan melahap ke segala arah. Roda iblis 1000 perubahan. Desis, desis, gelombang. Roda-roda iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, berputar, dipenuhi energi iblis yang menyala-nyala, menembus kehampaan satu demi satu, seperti badai, melesat menuju ular piton raksasa gelap yang terikat dengan suara mendesis. Cih, gelombang. Suara robekan, ular piton raksasa berwarna gelap yang sangat besar, sebesar puncak gunung, di bawah kehancuran roda-roda iblis yang tak terhitung jumlahnya, dipotong inci demi inci seperti gunting yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menderita kematian akibat 1000 sayatan. Melolong, gelombang. Ular piton raksasa berwarna gelap itu meraung kesakitan, seluruh tubuhnya tampak terpotong-potong, daging dan darah terpisah sepotong demi sepotong. Meraung, gelombang. Raungan lain, jiwa naga yang dahsyat, tampak terpecah dan menempel pada puluhan iblis buas, kekuatan mereka melonjak, menjadi sangat ganas, dan mereka menyerang Lin Chen bersama-sama dengan raungan marah. Segel iblis api. Lin Chen mengayunkan tangannya dan mengguncangnya, seketika memadatkan segel iblis yang menyala-nyala. Bayangan iblis raksasa seperti gunung di belakangnya menahan segel iblis api dengan kekuatan yang mengesankan, menekannya seperti guntur. Boom, gelombang. Getaran terus-menerus, cahaya iblis memancar, dan arus udara bergejolak dengan dahsyat. Segel iblis yang menyala-nyala itu menghantam dengan dahsyat, dan kelompok-kelompok iblis buas langsung dimusnahkan, binasa satu demi satu, tanpa meninggalkan tulang belulang. Mengaum, gelombang.
Raungan naga, seperti guntur yang marah, seketika mengumpulkan kekuatan jiwa naga yang tak terlihat di tengah pemusnahan para binatang buas. Kekuatan itu seolah menyatu dengan kehampaan, mendistorsi ruang seperti gelombang, dan langsung menyerbu ke arah Lin Chen. Jiwa naga. Itu bukanlah kekuatan eksternal, melainkan langsung menargetkan pikiran Lin Chen, yang juga membuat Sword Lightning sangat menderita. Dan jiwa iblis Lin Chen telah mencapai alam iblis emas, dan dengan kekuatan hati iblis, dia menjadi semakin kuat seiring dengan semakin kuatnya lawan. Dengan bantuan naga iblis darah, dalam hal kekuatan jiwa, Lin Chen sama sekali tidak takut pada jiwa naga jahat. Kembaran iblis. Bayangan iblis seketika berubah menjadi doppelganger tak terlihat yang sangat kuat, dipenuhi dengan kekuatan jiwa iblis yang luar biasa dahsyat. Tubuh jiwanya tampak memadatkan pedang tajam tak terlihat, berhadapan langsung dengan jiwa naga yang menyerang dan menghantamnya. Namun, Lin Chen kemungkinan besar meremehkan kekuatan jiwa iblis kuno. Baru setelah benar-benar bersentuhan dengan jiwa naga jahat, Lin Chen menyadari betapa dahsyat dan menakutkannya kekuatan jiwa naga tersebut. Boom! Gelombang. Cakar naga tak terlihat, yang dipenuhi amarah, mencabik-cabik kembaran iblis Lin Chen. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, lautan sihirnya bergejolak, dan dia benar-benar ketakutan. Langsung terkena dampaknya, dia terhuyung mundur, dan bahkan Cloud Moon di pelukannya pun sangat terpengaruh, pikirannya bergetar. Dalam ketergesaannya, cincin jiwa naga tiba-tiba meledak dengan cahaya berdarah. Naga iblis darah meraung, melepaskan gelombang jiwa naga jahat, seperti arus deras, dengan marah menghantam jiwa naga jahat. Boom-boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan dua jiwa naga tak terlihat yang perkasa saling berbenturan dengan sengit. Karena kembaran iblis Lin Chen telah bertahan sekali, naga iblis darah menyerang saat tidak siap, nyaris unggul dan memaksa jiwa naga jahat mundur dalam satu serangan. Jiwa kuno memang luar biasa. Tuan sama sekali bukan tandingan bagi makhluk buas ini. Kata naga iblis darah dengan ngeri, terlebih lagi, makhluk buas ini tampaknya telah mengetahui seluk-belukmu, aku khawatir dia tidak akan lagi menahan diri. Aku tahu, tapi apakah ada rencana yang bagus? Tanya Lin Chen. Orang ini sepertinya takut pada api iblismu. Selama kau memanfaatkan kesempatan ini, kau pasti bisa melukainya. Naga iblis darah menyampaikan suaranya. Tentu saja aku mengerti, tapi orang ini sangat licik. Menyerangnya cukup sulit, kata Lin Chen sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, mari kita ajak dia masuk ke dalam guci. Kata naga iblis darah dengan suara berat, orang ini merasakan aura klan naga padamu dan telah memastikan bahwa kau adalah prajurit naga. Jika dia bisa merebut tubuhmu, dia pasti bisa terlahir kembali. Terlebih lagi, Tuan dapat merasakan bahwa hasratnya untuk hidup sangat kuat dan bersemangat. Dia pasti akan menyerang tubuhmu dengan segala cara. Sambil berhenti sejenak, naga iblis darah melanjutkan, karena itu masalahnya, mari kita lakukan apa yang dia inginkan. Pancing dia ke dalam perangkap dan kurung dia di lautan sihirmu. Pada saat itu, dengan kekuatan jiwa iblismu, ditambah dengan bantuan Tuan, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Kemudian kau bisa menggunakan api iblis untuk menundukkannya dalam sekali serang. Lin Chen mengerti. Si tua jahe memang lebih pedas, langkahmu sungguh kejam. Lin Chen diam-diam tersenyum. Berhenti bicara omong kosong. Jiwa naga jahat ini adalah makhluk yang sangat cerdas. Menipu dia kemungkinan akan membutuhkan usaha. Nada suara naga iblis darah terdengar serius. Lalu Lin Chen akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan memaksanya berada dalam dilema. Saat itu, bahkan jika dia tidak terpancing, dia harus patuh. Ekspresi Lin Chen berubah garang, bersiap menggunakan jurus pamungkasnya. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi yang dimilikinya saat ini, dia sama sekali tidak cukup untuk menghadapi jiwa naga jahat. Terlebih lagi, jiwa naga jahat telah mengetahui kelemahannya dan pasti akan menyerang dengan ganas. Kerasukan jiwa iblis. Lin Chen berteriak, tubuh bajanya bergetar, dan wujud hantu jalan iblis menyatu dengan tubuhnya. Segera, cahaya iblis yang kuat dan luas memancar keluar. Gelombang energi iblis yang dahsyat memenuhi tubuhnya. Pupil mata Lin Chen berubah menjadi hitam pekat, dan seluruh fisiknya secara bertahap menguat dan tumbuh. Dengan penguasaan jiwa iblis, berdasarkan kultivasi Lin Chen, dia bisa mencapai kekuatan tempur iblis emas tingkat ketiga. Merasakan ki iblis yang kuat, Cloud Moon dalam pelukannya tiba-tiba tersentak bangun. Melihat Lin Chen, yang telah berubah menjadi iblis raksasa di depan matanya, jantungnya berdebar kencang. Meskipun alam bawah sadarnya menolak iblis, Lin Chen yang telah menjadi begitu dingin dan kejam memiliki daya tarik yang berbeda. Tanpa disengaja, saat melihat sekeliling, sudah ada mayat di mana-mana. Cloud Moon terkejut sekaligus gembira, diam-diam berpikir, apakah semua ini hasil karyanya? Bahkan Sword Lightning pun tidak memiliki kemampuan sehebat ini. Apakah Lin Chen tumbuh terlalu cepat dan menakutkan? Pemikiran. Dengan musuh besar di hadapan mereka dan bahaya yang mengancam, Cloud Moon tidak berani mengganggu Lin Chen. Ia hanya bisa memegang Lin Chen erat-erat, namun ia merasa sangat aman di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di tepi alam iblis binatang, Sima Tianqi dan Yang Chen juga merasakan gelombang kekacauan mengerikan yang datang dari seluruh alam iblis binatang. Meskipun mereka belum benar-benar masuk, mereka dapat merasakan guncangan yang kuat. Aura yang menakutkan, apakah ini pertarungan para ahli alam inti emas? Yang Chen terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Itu ki iblis, kata Sima Tianqi dengan ekspresi serius.
Ki Iblis. Yang Chen terkejut dan berkata, mungkinkah pencuri iblis benar-benar telah menyusup ke reruntuhan kuno? Iya, reruntuhan kuno hanya terbuka sekali setiap 100 tahun. Kesempatan seperti ini langka, jadi bagaimana mungkin klan iblis bisa hidup damai? Untungnya, kami tidak menginjak air berlumpur ini, kalau tidak kami bahkan tidak akan tahu bagaimana kami mati. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Pertempuran setingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Memang benar, tapi aku penasaran dengan keadaan saudara tanpa nama. Dia belum mulai melawan musuh-musuh kuat itu, kan? Aku tidak tahu, tapi sepanjang perjalanan ke sini, aku belum melihatnya mengalami kerugian apapun. Sima Tianqi menggelengkan kepalanya, tetapi dia merasa khawatir. Meraung, gelombang. Raungan naga yang penuh amarah, kehampaan bergejolak hebat, dan arus udara menjadi kacau. Bum-bum, gelombang. Bumi berguncang, dan puluhan ribu iblis buas, dengan penampilan yang ganas, menyerbu maju dalam masa yang padat. Iya. Jiwa naga jahat sangatlah licik. Dalam pertemuan barusan, meskipun ia telah melihat beberapa detail Lin Chen, ia juga mengalami sedikit kerugian. Terutama ketika Lin Chen seperti kerasukan jiwa iblis, kekuatan tempurnya meningkat luar biasa, membuat jiwa naga jahat merasa sedikit khawatir, sehingga ia harus sedikit rileks. Dan kerasukan tubuh iblis yang dialami Lin Chen memiliki durasi terbatas dan menghabiskan banyak energinya. Dan jiwa naga jahat tampaknya telah memperhitungkan hal ini pada Lin Chen, jadi dia menggunakan kekuatan kelompok iblis binatang untuk menghabiskan energi vital Lin Chen. Shen Luo Fientin. Lin Chen meraung, cahaya iblis melonjak, dan kekuatan iblis yang menakutkan, seperti awan gelap kiamat, seketika menyelimuti sekitarnya. Setelah menguasai jiwa iblis, energi iblis Lin Chen menjadi sangat kuat, dan setiap gerakan yang dia lepaskan memiliki kekuatan tak terbatas. Desis, desis, gelombang. Pelangi iblis yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, membawa energi iblis yang sangat kuat, melesat saling bersilangan, seperti guntur. Seperti melemparkan jaring berat dari langit, mereka menyelimuti kelompok-kelompok iblis buas yang menyerang, yang semuanya hancur berkeping-keping oleh pelangi iblis tersebut. Roda iblis Fientin. Lin Chen bersumpah untuk tidak berhenti. Ribuan roda iblis, seperti kilat, mengikuti cahaya iblis, melesat keluar dengan ganas seperti hujan peluru. Roda iblis Fientin berasal dari sublimasi roda iblis 1000 perubahan. Jumlah roda iblis yang terpecah meningkat 100 kali lipat, dan kekuatan setiap roda iblis juga diperkuat secara geometris. Cih, gelombang. Suara robekan yang memekakkan telinga. Makhluk apapun di bawah level binatang Suan sama sekali tidak mampu menahan serangan roda iblis tersebut. Melolong-melolong, gelombang. Raungan kestongku memenuhi langit. Kelompok-kelompok iblis buas, di bawah serangan gabungan cahaya iblis dan roda iblis, benar-benar dimusnahkan. Seketika, daging dan darah berhamburan, tubuh mereka penuh lubang, dan semuanya hancur. Menakutkan. Lin Chen, yang telah berubah menjadi iblis emas, mampu mengalahkan 10.000 binatang buas hanya dengan kekuatan satu orang. Energi iblis yang sangat menakutkan. Bahkan Raja Iblis 8 tingkat ekstrim mungkin tidak lebih kuat dari ini. Cloud Moon menyaksikan Lin Chen membantai iblis binatang buas dengan brutal, hatinya gemetar ketakutan, dan pada saat yang sama, ia diam-diam mengkhawatirkan masa depan Lin Chen. Saat ini, dia hampir tidak berbeda dengan iblis mengamuk. Jika identitasnya terungkap, jalan kebenaran di dunia pasti tidak akan mentolerirnya. Dan niat membunuh Lin Chen sangat kuat, dia sama sekali tidak memperhatikan Cloud Moon. Bum-bum, gelombang. Ledakan dahsyat yang terus-menerus, pelangi iblis saling bersilangan, roda-roda iblis pembawa kematian mengamuk dan terbang, tanpa ampun mencekik iblis buas. Jiwa naga jahat yang bersembunyi di kegelapan juga ketakutan oleh Lin Chen, si iblis ini. Jika ini terus berlanjut, dia khawatir semua iblis binatang di seluruh wilayah iblis binatang akan dibantai oleh Lin Chen. Setelah kesabarannya habis, bagaimana mungkin jiwa naga jahat membiarkan Lin Chen membuat kekacauan di wilayahnya? Tiba-tiba, jiwa naga jahat dengan cepat menyatu ke dalam macan tutul terbang darah merah, yang merupakan binatang Suan terakhir yang tersisa. Tampaknya ia siap mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung melawan Lin Chen sampai mati.